Kebencian, aku berjalan ke arahnya. Ambil seutas gelang cangkang dari pergelangan tangan Anda dan bekukan menjadi putih. Saya akan menukar gelang ini dengan 36.000 yuan sekarang. Gelang ini untuk dimainkan di pantai saat pertama kali jatuh cinta. Bai Ningbing mengambil kerang dan membuatnya dengan tangan. Dia mengatakan, "Ah Yuan, kamu percaya padaku. Kau bisa menggunakannya nanti. Datang dan tukar aku dengan hal paling berharga di dunia." Bai Ningbing merebut gelang itu dari tanganku. Mata tidak sabar untuk memakan setengah dari diriku. Aku belum melihatmu selama 3 tahun. Anda datang kepada saya untuk uang. Aku menunduk untuk menghindari matanya. Jika tidak, lupakan saja. Lagi pula aku tidak punya banyak harapan. Aku hanya ingin melihatnya lagi sebelum aku mati. Ingat dia dengan baik. Dan kemudian saya menjangkau gelang bakar. Bai Ningbing melemparkan gelang itu langsung ke tanah. Aku langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bai Ningbing menginjak punggung tangannya. Aku tidak bisa berhenti berteriak. Sepatu hak tinggi mata-mata es putih menginjak tanganku. Menghancurkan. Cangkang hancur. Pecahan tajam terjun ke telapak tanganku. Darah mengalir. Apakah itu sakit? Tapi itu lebih menyakitkan dari keintiman yang pernah menyakitiku. Itu bahkan tidak dekat. Banyak orang berkumpul dan berbisik. Dia adalah sampah yang pernah menelantarkan Tuan Bai. Saat itu, Tuan Bai masih memulai bisnis. Gagal jantung mendadak membutuhkan yang baru untuk bertahan hidup. Setelah dia tahu, dia langsung meninggalkan Tuan Bai. Wanita kaya di warung itu pergi ke luar negeri untuk makan nasi lunak. Saya kira usus saya biru sekarang. Baru kemudian Baba yang tidak tahu malu dan tidak berkulit datang bersama. Benar-benar murah. Jika saya adalah Tuan Bai, dia harus dibunuh. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran tersembunyi. Pada awalnya, gagal jantung Bai Ningbing sangat membutuhkan yang baru. Saya bekerja sangat keras. Akhirnya menemukan hati yang cocok dengan Bai Ningbing. Pertandingannya adalah sayuran. Ayahnya adalah seorang fanatik penemuan narkoba. Satu-satunya permintaan untuk setuju mendonorkan hati putranya. Biarkan aku menjadi sukarelawan. Sebagai penguji untuk obat ajaib barunya. Aku tahu Bai Ningbing tidak akan pernah setuju untuk membiarkan saya mencoba narkoba. Jadi saya menemukan seseorang untuk bekerja sama. Memainkan drama selingkuh dan meninggalkannya. 3 tahun untuk berkarir. Tubuh saya hancur oleh obat itu. Kegagalan beberapa organ. Dokter bilang aku tidak punya waktu lebih dari sebulan untuk hidup. Kaki Bai Ningbing semakin keras. Seluruh lenganku gemetar karena kesakitan. Aku menatap Bai Ningbing. Senyum sarkas muncul di matanya. Bai Ningbing, kamu seperti ini membuatku berpikir kau masih merindukanku. Bai Ningbing menendangku ke tanah. Kamu juga pantas mendapatkannya. Nyeri dada parah. Aku pucat. Gertakkan gigimu dan jangan biarkan dirimu bersuara. Aku berjongkok di tanah. Ambil gelang cangkang yang rusak sedikit demi sedikit. Saku dan bersiaplah untuk pergi. Wanita kaya berpakaian rapi. Tapi itu menghalangi jalanku. Dia memegang segepok uang kertas. Kudengar kau 10.000. Saya ingin tidur dengan orang lain. Sekarang ini 10.000. Kamu telanjang. Tunjukkan pada semua orang betapa murahnya Anda. Kerumunan penonton meraung dalam sekejap. Lihat aku masih. Seseorang mengambil 10.000 dan memukulku lagi. Jika Anda pikir itu terlalu sedikit uang, saya akan menambahkan 10.000 untuk menyeret saya. Kerumunan segera mencemooh. Dia menyeret dan wajahku panas. Penghinaan membasuh. Aku ingin pergi tapi aku dikelilingi oleh orang-orang. Kota Tongjing di samping meraih telapak tangan Bai Ningbing. Beku, ayo pergi. Pria seperti itu. Tidak ada gunanya melihatnya sama sekali. Bai Ningbing dan Tong Jing Cheng hendak naik bus. Tiba-tiba seseorang merobek pakaianku. Kau masih berpura-pura menjadi bangsawan untuk apa? Saya menelanjanginya untuk dilihat semua orang. Aku berjongkok di tanah dan memeluk diriku sendiri dengan erat. Tapi pakaianku robek. Ini kabur. Aku merasa seperti kembali ke masa kecilku. Hari-hari diganggu di panti asuhan. Tapi kali ini tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Saya menangkapnya sendiri. Hilang orang yang telah melindungiku. Keluar dari sini. Sungai marah Bai Ningbing membubarkan kerumunan. Kemudian mantel dengan suhu tubuh. Tutupi aku. Bagaimana dengan Fang Yuan Lixia? Ketika Anda meninggalkan saya dan pergi ke luar negeri bersamanya. Apa dia membiarkanmu hidup seperti ini? Aku menatap matanya. Saya melihat bahwa saya peduli dengan diri saya sendiri. Kataku dengan wajah pucat. Dia sudah cukup dan mencampakkanku. Tapi saya melakukannya untuk uangnya juga.
Aku juga tidak bingung. Bayar sekali 10.000. Apakah Bai selalu ingin mencobanya? Bai Ningbing mendorongku ke tanah. Sangat murah. Sangat kekurangan uang. Dia segera meminta asistennya untuk membawa 100.000 dolar. Pukul aku. Sudut tajam memotong pipiku. Pasti ada diskon untuk langganan bulanan, kan? Mulai hari ini, kamu adalah pelayanku. Saya akan membeli perlahan bulan ini. Jatuhkan kalimat ini. Bai Ningbing membawa kota Tongjing ke mobil dan pergi. Saya perlahan mengambil 100.000 yuan di tanah. Mencela diri sendiri bahwa keberuntungan saya tidak buruk. Hasilkan cukup uang untuk tujuan Anda dalam 1 hari. Saya membawa uang itu kembali ke pusat pemakaman. Setelah membayar uang, naik taksi ke alamat yang ditinggalkan oleh Bai Ningbing. Baru saja tiba di Danau Chunshan. Seorang pengurus rumah membawakan saya 1 set pakaian pelayan. Taruh di. Tuan Bai berkata untuk membuatmu tetap berjaga di depan pintunya malam ini. Aku mengganti pakaianku dan pergi ke pintu kamar di lantai 2. Sebelum dia mendekat, dia mendengar suara yang datang dari dalam. Aku membeku. Suara-suara itu sepertinya berubah menjadi pemburu yang tak terlihat. Pisau dengan pisau di hatiku. Aku berjalan terburu-buru dan ingin melarikan diri. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Milisi putih dengan piyama. Batang telanjang ditutupi dengan cupang ambigu. Matanya tertuju padaku. Bagaimana rasanya mendengarkan orang panik di luar pintu? Saya tahu Bai Ningbing membalas dendam pada saya. Perselingkuhan tahun itu. Saya tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun. Tuan Tong, saya tidak bisa melepaskannya. Aku merangkul tanganku. Bai Ningbing pinggang Bai selalu membayar begitu banyak uang. Saya ingin mengajarkannya sendiri. Telapak tangan Bai Ningbing meraih daguku. Sangat murah untuk mengatakannya dengan kejam. Apakah hanya uangnya? Bersedia melakukan apapun. Ada senyum di wajahku, tentu saja. Siapa yang tidak bisa bergaul dengan uang? Bai Ningbing mendorongku menjauh dari pria sepertimu. Aku merasa kotor. Tapi saya tidak berpikir hewan akan tidak menyukainya. Aku masih tak mengerti maksudnya. Dengarkan saja suara dingin Bai Ningbing. Bawa dia ke halaman belakang. Bermain dengan cyber. Dengan segera 2 orang pelayan datang. Seret aku ke halaman belakang. Ke halaman belakang. Aku baru sadar. Cyber adalah Mastiff Tibet yang ganas. Lihatlah gigi taringnya yang besar terlihat. Dan aku gemetar. Saya digigit anjing di panti asuhan saat kecil. Saya selalu memiliki ketakutan yang mendalam terhadap anjing. Tidak, saya tidak ingin masuk. Saya memohon kepada pengurus rumah untuk membiarkan saya pergi. Tolong biarkan aku pergi. Suara dingin Bai Ling datang dari belakang. Kau tak rela melakukan apapun demi uang? Kenapa kau takut sekarang? Kewarasan sisa mengendalikan otak saya. Saya gemetar dan berkata saya untuk uang. Kau bisa melakukan apa saja. Tapi terlalu mesum untuk hidup demi uang tambahan. Uang yang Anda berikan tidak cukup. Bai Ningbing meraung, saya akan menambahkan 100.000. Kunci pria ini untukku. Pelayan itu mendorongku ke kandang dengan paksa. Terkunci. Mastiff Tibet segera mendekati saya dengan langkah ganas. Aku memegang kandang. Ketakutan dan keputusasaan mengambil alih semua kewarasanku. Pertahanan batin saya rusak. Tidak bisa tetap tenang lagi. Aku menatap Bai Ningbing dan memohon pada Bai Ningbing. Saya salah. Saya salah. Tolong biarkan aku keluar. Bai Ningbing menatapku. Pria yang menyakitinya. Aku hanya bisa berlutut di depannya dan menangis dan gemetar. Tapi di dalam hatinya, tidak ada sensasi balas dendam. Lebih tak terduga, pada saat ini, saya tiba-tiba berteriak. Seekor Mastiff Tibet menggigit saya di betis. Rasa sakit dan panik membuatku pingsan. Ketika Tong Jincheng mengganti pakaiannya dan datang, aku melihat pengawal itu memelukku. Bai Ningichi disegel dan biasanya habis dengan sisi. Tanpa menyadari bahwa dia terlempar ke tanah. Matanya tertuju padaku. Sangat ganas di mata. Aku membuka mataku. Saya menemukan diri saya berbaring di tempat tidur yang empuk. Luka di betis telah diperban. Tong Jincheng berdiri di samping tempat tidurku dan melihatku bangun. Sebuah suara tajam bertanya pada Fang Yuan. Kenapa kau kembali? Ketika Anda meninggalkan milisi yang patah hati. Tinggalkan dia sendirian di ruang pernikahan. Apakah Anda tahu dia hampir mati? Ketika saya sampai di sana, dia muntah darah di mana-mana. Namamu masih ada di mulutku. Ini juga hidupnya. Aku baru saja membawanya ke rumah sakit. Seorang dokter akan memberitahu. Menemukan kecocokan untuk hatinya. Tapi hal pertama yang dia lakukan setelah operasi baru. Hanya untuk menemukanmu. Dia bilang dia sudah sembuh.
Dengan begitu Anda tidak akan membencinya. Dia akan bekerja keras untuk mendapatkan uang dan memberi Anda kehidupan terbaik. Tapi bagaimana denganmu? Anda mengikuti seorang wanita kaya untuk pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang. Kenal Ning Bingdang? Seberapa putus asa Anda menangis di bandara? Air mata mengalir di mataku. Dalam 3 tahun terakhir, rasa sakit saya tidak kurang dari Bai Ningbing. Aku terjebak di lab gelap itu. Saya tidak bisa keluar setiap hari, hanya obat tanpa akhir dan eksperimen obat tanpa akhir. Saya menemani Ningbing selama 3 tahun. Baru masuk ke hatinya. Sekarang kita akhirnya menikah. Tapi kamu laki-laki. Aku mengganggumu lagi demi uang. Bibirku bergerak. Saya ingin mengatakan saya bukan untuk uang. Aku sekarat. Jadi saya ingin melihat Bai Ningbing untuk terakhir kalinya. Tapi pada akhirnya aku tidak bisa berkata apa-apa. Tongjing membuat saluran. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu. Nasi lunak yang ganas ini. Pria itu terus bertahan di sisi Ningbing. Dan dia menarikku dari tempat tidur. Lalu dia menabrak dinding. Darah merah cerah mengalir dari dahinya. Tato es putih bergegas masuk ke dalam rumah. Tingkatkan kota Tongjing dengan cepat. Dengan penuh semangat bertanya pada Jin Cheng. Bagaimana kabarmu? Kota Tongjing bersandar di bahu es putih. Kata dengan lemah Frozen. Dia mendorongku. Aku berdiri di sana. Tidak, aku tidak memikirkannya. Kota Tongjing akan menggunakan metode ini untuk menjebakku. Tentang berbicara untuk membela. Bai Ningbing langsung mengangkat tangannya dan memukul wajahku. Matanya sangat dingin. Jika sesuatu terjadi pada Jin Cheng, aku akan membuatmu membayar. Menyelesaikan. Dia bergegas ke rumah sakit dengan Tong Jin Cheng di pelukannya. Saya ditendang ke tanah. Ada rasa sakit yang tajam di perut. Aku meringkuk kesakitan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hati. Bai Ningbing membenciku. Bahkan mencoba membunuhku. Bukankah itu yang kuinginkan? Mengapa Anda begitu sedih sehingga Anda tidak sabar untuk segera mati? Saya tidak tahu sudah berapa lama. Pengurus rumah bergegas ke kamar dan menekan saya ke rumah sakit. Drive itu. Seolah-olah aku adalah orang berdosa yang keji. Rumah sakit. Kepala Tong Jin Cheng telah dibalut dengan kain kasa. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, pucat saat ini. Mata Bai Ningbing penuh dengan sakit hati. Tapi saat kau melihatku berubah menjadi kebencian yang mendalam. Berlututlah dan minta maaf pada Jin Cheng. Saya hancur berlutut dan tidak bisa bergerak. Aku menyerah perjuangan sekarang. Matanya penuh dengan pertanyaan tak bernyawa. Apakah selama saya meminta maaf, Anda akan membiarkan saya pergi dan membiarkan saya pergi? Aku sangat lelah. Sakit secara fisik dan psikologis. Sekarang saya hanya ingin mencari tempat yang tenang. Menunggu dengan tenang akhir dari kematianmu sendiri. Dengarkan kata pergi. Jantung Bai Ningbing tanpa sadar tercabut. Dia mengambil cangkir di samping tempat tidur. Lemparkan segelas air ke wajahku. Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya. Fang Yuan, kamu berutang padaku, dan kamu tidak bisa membayarku kembali dalam hidup ini. Bertentangan dengan Tuan Bai. Anda benar-benar memberi orang perasaan bahwa Anda tidak mampu membelinya. Adalah normal bagi pria dan wanita untuk jatuh cinta dan putus. Bagaimana itu menjadi hutangku padamu? Anda tidak percaya sama sekali. Bai Ningbing dengan dingin memerintahkan untuk menekannya untukku. Dia bersujud kepada Jin Cheng dan mengakui kesalahannya. Segera seseorang menekan kepalaku. Pukul keras di lantai yang keras. Sekali atau 2 kali. 3 pukulan sampai dahiku merah. Menangkan darah. Masih belum berhenti. Pada akhirnya, dia masih berbicara dengan milisi Jin Cheng. Aku baik-baik saja, biarkan dia pergi. Bai Ningbing memeluk bahu Tong Jin Cheng. Dia jahat. Beraninya kau melakukan sesuatu padamu? Kau tidak perlu mengasihaninya. Kota Tongjing memandang Bai Ningbing Dao. Aku tidak mengasihaninya. Aku ingin kamu membiarkan dirimu pergi. Milisi selama 3 tahun. Anda harus membiarkan dia pergi. Bai Ningbing akan segera pergi ke Jin Cheng, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak mencintainya lagi. Sekarang aku hanya ingin balas dendam. Pria berhati serigala ini. Pemandangan bertanya dengan keras kepala. Apakah itu benar-benar terjadi? Bai Ningbing menyakitinya dengan ciuman di keningnya. Tentu saja, saya berjanji. Sebelum pernikahan kita, akan membuatnya menghilang dari dunia kita sepenuhnya. Red Jin Cheng dengan enggan mengangguk. Bai Ningbing berbalik menatapku dengan kepala pecah dan berdarah. Saya memerintahkan seorang dokter untuk membalutnya. Dokter Liu, yang dengan santai menepi, melihat. Saya terkejut dengan Tuan Fang di tanah. Apa kabar? Alis tebal Bai Ningbing melihat ke atas, Anda mengenalnya.
Dan aku terkejut. Dr. Liu adalah orang yang mengetahui kebenaran tentang penggantinya. Dia menasihatiku saat itu. Budaknya adalah seorang maniak narkoba. Bahkan seorang putra yang baru lahir dapat diubah menjadi sayuran olehnya. Jika Anda menjadi penguji di labnya, ini sama saja dengan hidup seumur hidup. Tapi aku bersikeras. Bahkan jika kau menukar nyawamu dengan nyawamu, kau akan menyelamatkan milisi putih. Tapi Bai Ningbing bertanya secara detail. Aku tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi saat itu. Saya bilang dulu. Saat itu, saya terlalu banyak bermain dengan Nona Li. Saya tidak sengaja memasuki rumah sakit di tengah malam. Dr. Liu yang mengambil ruang gawat darurat. Dengarkan ini. Wajah Bai Ningbing suram dan menakutkan. Kamu benar-benar. Lihat, dia berkata dengan dingin. Ambil bangsal ini dan orang-orang di bangsal. Sterilkan saya secara menyeluruh. Setelah memberi perintah, dia membawa Tongjing City keluar. Jari menarik 100 permohonan Dr. Liu kepada Dr. Liu. Tolong jangan beritahu Bai Ningbing yang sebenarnya. Dr. Liu menatapku dengan malu. Memintamu untuk menyelamatkannya. Telah dirusak di lab selama 3 tahun. Dia salah paham sekarang karena hidupnya singkat. Apakah itu benar-benar layak? Ada senyum pucat di bibirku. Mata sama teguh dan layaknya saat itu. Segera grup. Perawat berjas hazmat datang dengan disinfektan di punggung mereka. Dan menyemprotkannya ke seluruh tubuh saya dan di kamar saya. Saya tersedak begitu banyak asap sehingga air mata mengalir di mata saya. Dr. Liu menghela nafas dalam-dalam. Berikan aku tisu. Lalu dia mensterilkan dan membalut keningku yang terluka. Beberapa hari kemudian, Bai Ningbing tidak melakukan hal-hal aneh lagi padaku. Sungguh hanya menyiksaku seperti seorang pelayan. Dia menyuruhku mencuci kakinya dengan baskom. Menendang baskom air lagi. Biarkan aku berlutut di tanah dan menyeka air hingga bersih. Makanan yang saya masak dengan susah payah. Dia memberikannya kepada anjing di depanku. Orang kotor sepertimu. Apa yang Anda buat hanya cocok untuk dimakan hewan. Dia juga mengajak Tong Jingcheng mengunjungi toko mewah. Harganya puluhan juta. Beli seluruh toko jam tangan desainer. Setiap jam tangan membuatku berjalan kembali ke villa. Sampai aku berlari bolak-balik selama sehari semalam. Lelah dan pingsan di jalan. Ketika saya bangun di rumah sakit lagi, Dr. Liu memberitahu saya. Karena konsumsi tubuh saya yang berlebihan akhir-akhir ini, tubuhku tidak tahan lagi. Saya hanya punya waktu seminggu untuk hidup paling lama. Ketika saya mendengar itu, saya hanya merasa terbebaskan. Saya akhirnya bisa berhenti menyeret ini. Tubuh setengah mati. Hidup dalam kerinduan yang tertekan untuk milisi kulit putih. Hanya sebelum aku mati. Ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Kebetulan panggilan telepon Bai Ningbing datang ke Fang Yuan. Itu hanya anemia dan pingsan. Berapa lama kau akan bermalas-malasan di rumah sakit? Dia mengatakan imperatif. Cepat datang ke toko pernikahan romantis untukku. Melayani Jincheng untuk berganti pakaian. Aku beranjak dari tempat tidur dan bergegas menuju toko pengantin. Karena wajahnya sangat pucat dan menakutkan. Saya bahkan meminta perawat merawatnya untuk saya. Penutup riasan ketika saya sampai di toko pengantin. Bai Ningbing dan Tong Jincheng. Saya telah mengganti gaun pengantin dan gaun saya. Berjalan keluar dari kamar pas. Seluruh gaun pengantin terutama lavender. Ini dengan sempurna menguraikan sosok halus Bai Ningbing. Para pegawai di samping berkata dengan iri. Gaun pengantin ini sangat indah. Kudengar Tuan Bai mendesainnya sendiri. Lavender pada gaun pengantin. Semuanya adalah replika satu dari Provence. Aku berdiri di sana. Mata tidak bisa menahan basah. Gaun pengantin ini sama dengan yang pernah saya rancang untuk Bai Ningbing. Bai Ningbing benar-benar membuatnya. Tapi dia memakai gaun pengantin. Orang yang ingin aku nikahi bukan lagi aku. Bai Ningbing dengan akrab mengatur pakaian untuk kota Tongjing. Berbalik dan lihat aku. Kehangatan anjlok. Anemia apa yang Anda katakan dengan wajah kemerahan seperti itu? Benar saja, Anda berkolusi dengan dokter untuk membuat alasan. Aku mengangkat tanganku untuk menghapus air mata yang mengalir dari sudut mataku. Tunjukkan senyum yang lebih jelek dari menangis. Anda melihat melalui. Saya ingin mengambil kesempatan untuk beristirahat selama beberapa hari lagi. Bai Ningbing mencibir. Saya membayar $100.000 untuk mempekerjakan Anda selama sebulan. Bukan untuk Anda nikmati. Cepat dan ambil sepatu untuk Jincheng. Aku berjalan. Angkat sepatu kulit runcing di rak. Taruh di kaki Tong Jincheng. Tong Jincheng mengangkat kakinya dan memakai sol sepatunya. Menginjak keras punggung tanganku. Aku berteriak tanganku, Jincheng slow. Angkat kakimu dengan santai. Maaf dengan nada santai. Saya tidak melihat kaki saya dengan jelas.
Prajurit kerah putih itu melirik punggung tangan orang tuaku. Hanya seorang pelayan. Injak itu. Di mana Anda perlu meminta maaf? Bai Ningbing datang dan menggandeng lengan Tong Jincheng. Tong Jincheng menatap Bai Ningbing. Semua mata telanjang cinta. Petugas juga sangat cerdas dan datang untuk membekukan es untuk Bai. Merapikan rok. Kesedihan di hatiku diperas oleh beberapa orang. Dengan ekspresi sedih, dia keluar dari ruangan. Tidak mengambil beberapa langkah. Lenganku dicengkeram dari belakang. Bai Ningbing menyeretku ke ruang tunggu di sebelahnya. Berdiri di depanku. Jika Anda tidak curang sejak awal, maka hari ini adalah milikmu. Kau pasti menyesalinya sekarang. Apa kau menyesalinya? Jika saya tidak berjanji untuk melakukan sesuatu yang penting, maka saya tidak akan menghabiskan 3 tahun kelam itu. Kami tidak akan mati. Tapi aku melihat es putih hidup di depanku. Saya pikir itu semua sepadan. Aku mendongak melihat tatapan Bai Ningbing. Dengan mata tegas, dia mengatakan tidak. Aku tak punya penyesalan. Kenapa begitu? Bai Ningbing meraih bahuku dan meraung marah. Meninggalkan saya demi uang. Sekarang aku kaya dan berkuasa. Kenapa kau tak menyesalinya? Aku menyingkirkan es putih. Tekan cinta tak berujung di hatimu dengan suara dingin. Tidak, memangnya kenapa? Saya tidak akan pernah menyesali apa yang telah saya lakukan. Lalu saya mengeluarkan kartu bank dari tas saya. Di depan Bai Ningbing, masih ada 64.000 yang tersisa. Kembali padamu. Mulai sekarang, aku bukan lagi pelayanmu. Bai Ningbing, hubungan kita sudah berakhir. Untuk sesaat, es putih seolah kembali ke 3 tahun lalu. Aku merangkul Xia dan berdiri di depannya. Dia juga mengatakan Bai Ningbing dengan begitu dingin dan kejam. Aku tidak mencintaimu lagi. Mulai hari ini, hubungan kita berakhir. Melihat Bai Ningbing tidak berbicara. Dan aku mendorongnya tepat ke tangannya. Berpaling. Aku takut tinggal lebih lama lagi. Perasaan di hatiku tak bisa ditekan. Tangan hanya memegang gagang pintu. Bai Ningbing bergegas dari belakang. Letakkan saja tanganmu di pinggangku. Dorong aku ke dinding. Fang Yuan, menurutmu aku masih orang yang sama seperti 3 tahun lalu? Es putih konyol? Pergi jika kamu mau. Kau mau meninggalkanku? Melihat wajah Bai Ningbing yang semakin dekat dan dekat. Ada kepanikan dalam diriku. Anda belum menyelesaikan apa yang ingin Anda katakan. Bai Ningbing telah mengangkat daguku. Dicium keras. Ya, aku berjuang keras, tapi dipeluk lebih erat oleh Bai Ningbing. Bibirnya digigit. Bau darah menyebar di antara dua populasi. Pintu tiba-tiba didorong terbuka. Tong Jincheng berdiri di depan pintu dengan setelan pengantin pria. Matanya melebar. Jangan melihat dua orang di rumah secara obsesif. Kembalinya kewarasan zombie. Lepaskan aku. Dia memandang Tong Jincheng dengan rasa bersalah. Jincheng Wow. Tong Jincheng mundur beberapa langkah. Berbalik dan lari keluar. Bai Ningbing segera mengejarnya. Seolah setengah dari tenagaku telah terkuras habis. Tanpa dukungan es putih. Tergelincir di sepanjang dinding dan jatuh ke tanah. Aku mengangkat tanganku untuk menutupi pipiku. Air mata masih mengalir di jariku. Aku bisa merasakan bahwa Bai Ningbing masih memiliki cinta untukku. Tapi aku tidak bisa merespon. Aku akan segera mati. Mengapa Tuhan begitu menyiksaku? Dan es putih. Tong Jincheng berlari keluar dari toko. Menyeberangi jalan. Sebuah mobil yang melaju kencang datang ke arahnya. Bai Ningbing dengan cepat meraihnya. Tong Jincheng menepis tangan milik si kulit putih. Dan berlari menuju lalu lintas. Mengapa Anda ingin menyelamatkan hidup Anda? Biarkan aku mati. Jadi kamu bisa tegak. Itu dengan Fang Yuan. Bai Ningbing memeluk kotak Tong Jin dengan erat. Bawa dia ke samping. Jincheng, dengarkan aku. Tong Jincheng mengepalkan tinjunya. Apalagi yang harus dijelaskan di sini? Namun suara Bai Ningbing masih sampai ke telinganya. Jincheng, aku benar-benar berniat menikahimu. Menikah tapi. Dari saat Fang Yuan muncul di hadapanku. Hatiku di luar kendaliku. Aku membencinya, tapi aku lebih mencintainya. Jika aku menikahimu sekarang, itu juga tidak adil bagimu. Tong Jincheng memandang milisi putih dengan air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak ingin keadilan. Aku hanya ingin bersamamu. Lingkaran sama sekali tidak layak untuk cintamu. Dia yang paling tidak berdaya di dalam dirimu. Meninggalkanmu saat kamu sangat membutuhkannya. Aku selalu berada di sisimu. Minuteman, kenapa kamu tidak bisa melihatku lagi? Aku menyukaimu selama 5 tahun. Tapi saya telah mencintai Fang Yuan selama 18 tahun. Sejak saya berusia 7 tahun, saya telah sendirian dengannya. Pertemuan pertama di rumah sakit anak.
Dia memberiku sepotong permen ketika aku menangis diam-diam di tengah malam. Sejak awal, dia ada di hatiku. Bahkan jika dia pernah meninggalkanku. Dan aku tidak pernah melupakannya. Jincheng, maaf. Aku tidak cukup baik untukmu. Kota Tongjin runtuh meneriakkan milisi. Kamu bangun. Fang Yuan sama sekali tidak mencintaimu, dia hanya untuk uangmu. Milisi putih. Mata mengungkapkan kesepian cinta. Bahkan jika dia melakukannya demi uangku. Lalu aku mengakuinya juga. Dia hanya akan bersyukur bahwa dia kaya sekarang. Saya akhirnya bisa memberikan Fang Yuan semua yang saya inginkan. Bai Ningbing membawa tong yang hilang. Jincheng kembali ke toko pernikahan. Bersiap untuk berbicara. Saat kau mengakui perasaan batinmu padaku. Saya adalah orang pertama yang mengatakan bahwa Tuan Bai. Aku dan Li Xia yang bertengkar sebelumnya. Aku baru saja kembali untuk menemukanmu. Li Xia baru saja memanggilku untuk berdamai denganku. Dan memesankan saya penerbangan kembali ke negara saya. Aku sudah memutuskan untuk kembali. Saya tidak akan menghadiri pernikahan Anda dengan Tuan Tong. Selamat atas kelahiran putra pertama Anda. Harmoni 100 tahun. Pada saat ini, Bai Ningbing sangat marah di dalam hatinya. Seluruh orang tampak sangat tenang dan jujur. Apa yang ada di hatimu selama ini? Aku menahan sakit hati. Tuan Bai yang mengejek muncul di sudut mulutnya. Apakah saya harus membuatnya begitu jelas? Tentu saja itu ban cadangan. Saya berpisah dari Li Xia sebelumnya. Aku hanya ingin melihat ke belakang dan memeluk pohon besarmu. Sekarang Li Xia kembali untuk berbaikan denganku. Tentu saja saya harus memilih siapa yang saya suka. Faktanya, Tuan Bai tidak buruk. Hanya saja dunia tempat tidur terlalu konservatif. Saya masih suka bermain bunga Li Xia. Untuk memuaskan saya. Bai Ningbing mengangkat tangannya. Tampar wajahku. Fang Yuan, kamu sangat murah. Dia mengangkat kepalanya dan menutupi pipinya dengan tangannya. Suara itu tercekat dan berkata ya. Saya murah. Tuan Bai seharusnya sudah mengetahui hal ini 3 tahun yang lalu. Lalu aku mengangkat kakiku untuk pergi. Prajurit kerah putih itu mengangkat tangannya untuk menghalangi jalanku. Kembalikan gelangku. Mulai sekarang, saya berharap tidak akan pernah melihat Anda lagi. Dan aku berhenti. Lepaskan yang dari pergelangan tanganku yang dihancurkan olehku. Gelang cangkang yang kupulihkan. Bai Ningbing mengambil gelang itu. Sekali lagi, dia menginjak-injak cangkang tanpa ampun. Tidak ada kemungkinan perbaikan. Aku mendengar hatiku sendiri yang hancur. Saya lahir dan bertanya bisakah saya pergi sekarang? Saluran dingin es putih. Aku juga punya sesuatu untuk dikembalikan padamu. Setelah Anda menerimanya. Mulai sekarang. Apakah Anda hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Oke, itu yang saya tunggu-tunggu. Setelah aku meninggal. Saya berharap Bai Ningbing masih sehat dan bahagia. Hidup dalam damai dan bahagia. Bai Ningbing menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut kepada Tong Jincheng. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali sebentar lagi. Dia dengan sungguh-sungguh membuat janjinya. Ketika Anda kembali. Aku hanya memilikimu di hatiku dan aku hanya mencintaimu. Peng Jincheng bisa merasakan es putih. Saat mengatakan ini. Seberapa serius? Ia mengangguk berat, aku akan menunggumu. Es putih. Mobil itu membawa saya ke toko permen terbesar di dunia. Ambil semua permen di toko. Keluarkan semuanya untukku. Petugas mendengar permintaan ini untuk pertama kalinya. Tanya wanita itu dengan sedikit ketidakpastian. Kau yakin itu semua? Bai Ning. Bing mengeluarkan kartu berwarna hitam dan melemparkannya ke hadapan pegawai itu. Ya, itu semua. Saya tidak bermaksud menyimpan kantong permen. Semua bergerak di depan kami. Bai Ningbing mengambil tas besar dan menuangkannya di depannya. Saat Fang Yuan berusia 7 tahun. Anda memberi saya permen. Mengambil hatiku. Sekarang saya membayar kembali 1000 kali lebih banyak permen. Tebus hatiku. Kuku jari saya tertanam di telapak tangan saya. Jepit noda darahnya. Katakan halo. Bai Ningbing, kita tidak saling berhutang mulai sekarang. Itu benar, keduanya tidak saling berhutang. Bai Ningbing tidak menatapku lagi. Dan berbalik. Hingga punggungnya benar-benar menghilang di telan kerumunan. Aku hanya mengambil mataku kembali. Saya membuka permen di tanah. Dimasukkan satu persatu ke dalam mulut. Saya tidak berhenti sampai saya membuat seluruh tubuh saya muntah. Aku berjongkok di tanah dan melolong dan menangis. Ambil keluhan tahun-tahun ini. Rasa sakit dan cinta yang tertekan untuk es putih. Semuanya dilampiaskan melalui tangisan. Dan akhirnya, saya meminta petugas untuk mengemas semua permen ini. Kepada anak-anak di panti asuhan Kim.
Hari berikutnya saya membeli tiket pesawat. Hari ketiga. Dan pergi ke pemakaman yang telah saya pesan untuk diri saya sendiri. Hari 4 Provinsi. Pada hari kelima, saya membuat janji untuk pemakaman bunga. Hari 6 setelah kematian. Abu. Taburkan di ladang lavender Provinsi. Hari 7 tepat sebelum bersiap-siap untuk naik ke pesawat. Hari 8. Video baru tentang kecelakaan mobil diputar di layar lebar. Bau hari ke-9. Sekilas aku mengenalinya. Mobil yang ditabrak hingga tak bisa dikenali adalah Baining. Hari ke-10S benar-benar kosong. Lalu lari ke rumah sakit. Sepanjang jalan, saya terus menelepon Baining Bing. Tapi tidak ada yang menjawab. Saya berdoa kepada Tuhan di hati saya. Saya memohon agar Baining Bing aman. Aku rela mengorbankan segalanya untuk diriku sendiri. Ketika saya tiba di rumah sakit, Dr. Liu berkata kepada Tong Jincheng dengan wajah serius. Pasien telah diselamatkan. Keluar dari bahaya. Dia hampir terkena pukulan di matanya. Kerusakan kornea parah. Bangun dengan insomnia. Tong Jincheng terkena. Pegang dokter dengan kedua tangan dan memohon kepada dokter. Tolong sembuhkan dia. Mata sangat penting baginya. Dia tidak bisa buta. Kita tidak bisa menyembuhkannya tanpa transplantasi kornea. Tapi sekarang tidak ada donor kornea di rumah sakit. Saya menyumbang, saya bergegas ke Dr. Liu dan berkata dengan penuh semangat. Saya ingin menyumbangkan kornea. Mohon segera dioperasi. Dr. Liu mendesak Tuan Fang untuk tidak datang. Korneas tidak bisa disumbangkan hidup-hidup. Saya berkata dengan penuh semangat, Anda tahu. Aku tak punya beberapa hari lagi. Dr. Liu berkata dengan serius, bahkan jika kamu akan segera mati. Tapi rumah sakit tidak. Ambil urutan perangkap kornea. Ini secara hukum dan moral tidak dapat diterima. Aku langsung beranjak dari nampan di samping. Meraih pisau bedah yang tajam. Bidik lehermu. Jika saya harus mati sebelum saya bisa menyumbang. Lalu aku akan mati untukmu sekarang. Akhirnya, setelah bernegosiasi dan menandatangani perjanjian pengabaian dengan saya, rumah sakit setuju untuk mengoperasi. Aku menghela napas lega. Dia berbalik untuk melihat Tong Jincheng. Mengatakan tolong jangan beritahu milisi kulit putih. Saya menyumbangkan kornea. Pikiran Tong Jincheng penuh dengan kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa kau mati? Saya tiba-tiba teringat idola darah anjing yang saya tonton di TV. Suara drama bertanya dengan suara bergetar. Anda benar-benar curang karena uang. Mengkhianati milisi? Ada senyum tipis di wajahku, Tuan Tong. Tolong jaga Baining Bing dengan baik di masa depan. Dan aku masuk ruang operasi tanpa menoleh ke belakang. Di ruang operasi, aku dan Baining Bing sedang berbaring di dua tempat tidur yang berdekatan. Aku mengulurkan tangan dan mengambil telapak tangan Baining Bing. Pegang jari-jarinya. Teriak memanggil nama yang selama ini terpendam di hatiku. Bing Bing, saya sangat senang. Aku bisa melakukan satu hal terakhir untukmu sebelum aku mati. Air mata mengalir di sudut mataku. Saya suka obat bius Anda perlahan-lahan mendorong ke dalam tubuh saya. Aku memejamkan mata. Jari akhirnya jatuh lemas. Es putih. Aku merasa seperti memiliki mimpi yang panjang. Ada dirinya dan Fang Yuan di dalam mimpi. Pertemuan pertama di panti asuhan. Mereka berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Ciuman pertama. Pergi ke belakang dan mengkhianati dan menipu. Lalu pergi ke mereka berdua di toko permen dan maju ke depan. Berkabut. Dia mendengar seseorang berkata. Transplantasi kornea yang berhasil. Menyumbangkan sampai mati. Tubuh alun-alun ditutupi dengan kain putih dan didorong keluar dari ruang operasi. Tong Jincheng bergegas dan bertanya dengan panik. Ada apa dengannya? Dr. Liu mengatakan bahwa selama operasi, Tuan Fang Shao karena gagal jantung telah meninggal. Tong Jincheng galak. Aku tidak percaya apa yang terjadi. Dia baru tahu pengkhianatanku terhadap milisi putih. Dapat memiliki mesin. Sekarang aku sekarat di depannya. Saat itu, staf di pusat pemakaman. Dengan surat pertunangan yang saya tanda tangani. Datanglah ke dokter. Tuan Fang. Saya memesan pemakaman untuk diri saya sendiri 10 hari yang lalu. Tolong serahkan jasa Tuan Fang pada kami. Setelah informasi diperiksa dengan benar, dokter mengambil tubuh saya. Jenazah diserahkan kepada staf pusat pemakaman. Hong Jincheng bergegas maju untuk berhenti. Kau bilang 10 hari yang lalu. Saya memesan pemakaman di tempat Anda. Perasaan Jincheng merah. Saya menerima terlalu banyak informasi hari ini. Tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu. 10 hari yang lalu adalah hari di mana Fang Yuan dan Baining Bing bersatu kembali. Saat itu,
Fang Yuan sudah tahu bahwa ia akan mati. Staf mengangguk ya. Kami sekarang akan menempatkan perjanjian perjalanan. Kremasi tubuh Tuan Fang. Kemudian adakan pemakaman untuknya. Setelah mengatakan itu, mereka mendorong mayat Fang Yuan menjauh. Kastil Tongyi secara tidak sadar ingin berhenti. Bai Ningbing didorong keluar dari ruang operasi. Dia tidak punya waktu untuk hal lain. Dia langsung menemani Bai Ningbing ke bangsal perawatan rumah untuk 2 orang. Beberapa jam kemudian, Bai Bingbing bangun dari anestesi. Kulihat kota Tongjing berjaga di depan ranjang rumah sakitnya. Mata penuh kehilangan. Mimpinya penuh dengan figur. Tapi ketika aku bangun, itu bukan dia. Bai Ningbing, kamu harus bangun. Pria tak berperasaan itu. Saya khawatir saya sudah mendapat tiket pesawat ke kerajaan kegelapan. Berdamai dengan Li Xia. Mata Tong Jingcheng penuh kejutan dan es. Saat kamu bangun, Bai Ningbing mengangguk. Angkat tanganmu dan pegang telapak tangan Tong Jingcheng. Membuatmu khawatir. Mata Tong Jingcheng mengandung air mata dan es panas. Kamu baik-baik saja. Dokter bulat masuk. Pemeriksaan pasca operasi es putih bangun. Penglihatan normal. Tidak ada transplantasi kornea. Penolakan. Dengarkan ini. Bai Ningbing tiba-tiba melihat ke arah dokter. Anda bilang saya menjalani transplantasi kornea. Dia berada di ruang operasi. Samar-samar dia mendengar seseorang mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, dia pikir dia sedang dalam mimpi. Bukankah begitu? Dokter menjawab ya. Anda terkena kecelakaan mobil di mata Anda. Pecahnya kornea yang parah. Tanpa transplantasi kornea, Anda bisa menjadi buta. Siapa? Bai Ningbing langsung bertanya. Siapa yang mendonorkan kornea saya? Karena kerahasiaan. Kami tidak dapat memberikan informasi apapun tentang donor. Setelah mengatakan itu, dokter bulat itu berbalik dan pergi. Bai Ningbing langsung mengangkat selimutnya dan ingin beranjak dari tempat tidur. Tong Jingcheng buru-buru menghentikan gerakannya di milisi. Apa yang kamu lakukan? Jika mereka tidak mengatakannya, saya akan memeriksanya sendiri. Hati Bai Ningbing sangat bingung. Dia takut kata-kata yang dia dengar dalam mimpinya itu benar. Saya tahu milisi putih tambahan Tong Jingchengan. Aku tahu siapa itu. Itu adalah seorang wanita yang meninggal karena serangan jantung dan syok. Rumah sakit di luar prinsip. Informasi donor tidak dapat diungkapkan. Tapi setelah operasi, kulihat aku juga meminta asisten untuk mengambil sejumlah uang. Untuk mengimbangi keluarganya. Hati gantung Bai Ningbing diturunkan. Kembali ke tempat tidur. Beberapa mencela diri sendiri mengatakan Jincheng. Dan kau tahu? Aku berada di ruang operasi. Aku bermimpi panjang. Interpretasi bayangan lingkaran dalam mimpi. Saya bahkan bermimpi bahwa dia menyumbang untuk saya. Kornea yang disumbangkan. Lucu, kan? Jika sebelumnya, Tong Jincheng pasti akan berusaha keras untuk mencoreng saya. Tapi sekarang dia tidak bisa bicara. Karena saya benar-benar menyumbangkan korneanya. Dan memberikan hidupnya untuk itu. Dia memegang erat es putih di telapak tangannya. Lupakan tentang lingkaran. Ambil kenangan itu dari masa lalu. Sebagai kecantikan yang cantik. Dan mimpi yang mendalam. Bai Ningbing memejamkan matanya cukup lama sebelum perlahan mengangguk. Dia benar-benar harus pindah. Fang Yuan mulai sekarang. Aku benar-benar akan melupakanmu dalam ingatanku. Seminggu kemudian, Bai Ningbing keluar dari rumah sakit. Dan dia mulai mengerjakannya. Mempersiapkan pernikahan Anda dengan Tong Jincheng. Informasi tentang berita pernikahan. Itu menyebar ke seluruh internet. Semakin dekat dengan tanggal pernikahan. Hati Bai Ningbing menjadi lebih tertekan. Tak terhitung kali dalam pikiranku. Saya memiliki ide untuk melarikan diri dari pernikahan dan pergi ke negara gelap untuk menemukan saya. Hanya saja idenya muncul sedikit demi sedikit. Itu dipotong secara paksa oleh Bai Ningbing. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Jincheng telah menyelamatkan hidupnya. Itu juga Jincheng yang menemaninya melalui bagian tergelap dalam hidupnya. Di titik terendahnya. Dia tidak bisa menyesal untuk Jincheng. Lambat laun dia belajar membuat dirinya mati rasa dengan alkohol. Hanya dengan cara ini dia tidak akan merasakan sakitnya. Setelah mabuk lagi, Bai Ningbing memegang Tong Jincheng sambil menangis kesakitan. Aku sangat mencintaimu. Kenapa kau begitu kejam kepadaku? Aku bisa memaafkanmu karena meninggalkanku sejak awal. Aku juga bisa mengabaikanmu dan Li Xiadian. Segala sesuatu di negara ini. Suara Bai Ningbing disertai permohonan untuk Ah Yuan. Kembalilah padaku. Saya membuat gaun pengantin yang Anda rancang. Apakah Anda melihat hari itu? Apakah sama dengan apa yang pernah Anda gambarkan? Saat mendesain gaun pengantin ini, saya telah berfantasi tentang memakainya berkali-kali dan menikahi Anda.
Penampilan Ayuan. Aku punya uang dan kekuasaan sekarang. Aku bisa mewujudkan semua impianmu. Mengapa Anda masih memilih Li? Jangan pilih aku kenapa? Kenapa begitu? Bai Ningbing menggandeng tangan Tong Jincheng dengan mabuk dan redup. Terus minta jawaban padanya. Saat ini, hati kota Tongjing sedang tidak enak badan. Dia selalu tahu bahwa Bai Ningbing sangat mencintai Fang Yuan. Bahkan jika dia menyamar dengan baik di siang hari. Dan dia tahu. Dia tidak pernah melupakan Fang Yuan untuk sesaat di dalam hatinya. Setelah mengirim Bai Ningbing pulang. Keluar dari villa dengan pemandangan yang sama. Dia menatap langit yang gelap. Mereka mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda menjadi bintang di langit. Segi 4. Apakah Anda sudah menjadi bintang sekarang? Fang Yuan, orang seperti apa kamu? Dulu, dia mengira Fang Yuan adalah manusia nasi lunak. Kesombongan materi sangat. Setelah insiden penggilingan sudut penelitian terakhir, Tong Jincheng samar-samar merasakan. Mereka selalu salah paham. Mungkin ada kebenaran tersembunyi di baliknya. Tapi sekarang, ia merasa tidak perlu menelisik lebih jauh. Karena Fang Yuan sudah mati. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Yang benar adalah untuk mereka. Mungkin masih menjadi obsesi. Untuk pernikahan. Tong Jincheng menetapkan periode untuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Terbatas untuk milisi kulit putih. Bisakah Anda benar-benar berjalan ke aula pernikahan dengan diri Anda sendiri? Kemudian dia akan mencintai dan merawatnya dengan segala cara. Hangatkan dia dengan sisa hidupnya. Jika keduanya tidak menikah pada akhirnya. Itu hanya bisa berarti bahwa keduanya ditakdirkan untuk tidak memiliki perbedaan. Dia akan melepaskannya. Beritahu Bai Bingbing. Tentang Fang Yuan menyumbangkan kornea. 3 hari sebelum pernikahan. Kerabat kedua keluarga berkumpul. Mempersiapkan hari pernikahan. Orang tua Bai Ningbing meninggal sejak kecil. Dikirim ke panti asuhan. Kerabat yang berinteraksi dengannya sedikit dan jarang. Keluarga yang sama adalah keluarga besar. Banyak kerabat asing kembali untuk pernikahan. Sepupu Tong Jincheng secara khusus kembali dari Ambo. Dia juga membawa kembali pacar, saudara laki-laki dan ipar perempuannya. Ini pacarku Lixia. Suasana di lapangan terdiam beberapa saat. Bai Ningbing menatap Lixia. Kamu adalah pacarnya. Kotak itu. Lixia sepertinya memiliki semacam racun dingin. Perasaan ular menatap. Dia juga mengenali Bai Ningbing. Tidak bisa tidak menghela nafas bahwa dunia ini sangat kecil. Dia ditugaskan oleh saya. Memainkan perselingkuhan tatap muka dengannya. Sekarang dia telah menjadi kerabatang dengan Bai Ningbing. Mengingat apa yang terjadi saat itu, dia juga sedikit malu saat ini. Dia bilang haha dan Fang Yuan. Sudah berapa lama itu? Aku putus dengannya lebih awal. Tongsu adalah cinta sejatiku. Tapi dia baru saja selesai berbicara. Bai Ningbing menamparnya. Kaki depan banyak membujuk alun-alun kembali. Kaki belakang mengatakan itu adalah cinta sejati dengannya. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Sampah ini dengan 2 kaki. Lixia dipukuli dengan keras oleh tamparan tiba-tiba. Tapi dia juga bukan vegetarian. Setelah bereaksi, segera ditampar kembali. Berhenti bicara omong kosong dan memfitnahku. Saya tulus kepada Tongsu. Kapan Anda menginjak 2 perahu? Tong Jincheng dan Tongsu dengan cepat datang untuk menarik bingkai. Bai Ningbing meraih kerah bajunya. Ditanya dengan suara dingin. Anda terus mengatakan bahwa Anda tulus padanya. Lalu di mana kau letakkan Fang Yuan, karena kau tidak mencintainya? Kenapa kau mengambilnya dariku? Kenapa membawanya ke luar negeri? Tongsu melihat bahwa apa yang dikatakan Bai Ningbing masuk akal dan beralasan. Aku hanya bisa melihat Lixia. Apakah Anda benar-benar melakukan sesuatu yang salah kepada saya? Lixia sedang membuka telapak tangan yang putih dan beku. Dengan penuh semangat ucap Dao Tongsu. Kau masih meragukan ketulusanku padamu? Tongsu masih memiliki sikap skeptis di matanya. Jadi apa yang dia katakan? Lixia tidak peduli dengan hal lain saat ini. Katakan yang sebenarnya secara langsung. Yang terjadi saat itu hanyalah Fang Yuan yang mengajakku bermain. Sebuah sandiwara. Bai Ningbing tertegun di tempat setelah mendengarkan apa yang kamu katakan. Saat itu, Fang Yuan berkata bahwa dia akan meninggalkanmu untuk sementara waktu. Takut kamu menjerat. Jadi dia memintaku untuk memainkan adegan selingkuh dengannya. Untuk menyingkirkanmu. Saya tidak melakukan apapun dengannya saat itu. Adapun apa yang Anda katakan, saya membawanya ke pijat. Ini juga alasannya untuk menyingkirkanmu. Tongsu juga berkata. Lixia dan saya telah berada di Angwo selama 3 tahun. Tidak pernah melihatnya di sekitar. Anak laki-laki lain. Setelah mencerna lukisan Lixia, Bai Ningbing kembali bertanya dengan sedikit ketidakpastian.
Itu berarti lingkaran persegi tahun ini. Selingkuh denganmu di belakangku itu palsu. Itu juga palsu bahwa dia pergi ke negara gelap bersamamu. Benar, setelah mendapat jawaban afirmatif Licia. Bai Ningbing langsung berbalik dan berjalan keluar. Karena apa yang terjadi saat itu palsu. Terakhir kali dia bilang dia kembali dengan Licia. Hal tentang kembali ke negara kasus pasti salah. Kemana saja dia selama 3 tahun terakhir? Kenapa dia membohongi dirinya sendiri? Bai Ningbing memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya sekarang. Saya hanya bisa menjawab jika saya menemukannya. Tapi dia baru saja meninggalkan hotel. Tong Jincheng menyusul es. Apakah Anda mencari Fang Yuan? Menghadapi kota Tongjing. Bai Ningbing merasa sangat bersalah. Jincheng aku. Saya hanya datang kepadanya untuk menemukan kebenaran. Aku ingin tahu kenapa dia berbohong padaku. Tong Jincheng bertanya dengan serius. Setelah bertanya dengan jelas. Apakah kamu akan tetap menikah denganku? Bibirku yang putih dan beku bergerak. Tapi tetap tidak bisa mengatakan jawaban positif. Jincheng, maaf. Saya akan datang ke pintu secara langsung nanti. Pergi ke rumah yang sama dan minta maaf kepada orang tuamu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon asistennya. Biarkan asisten melacak keberadaanku. Tong Jincheng berkata dengan suara berat, milisi. Simpan kembaliannya. Saya tahu di mana lingkaran itu. Kegembiraan mengalir ke hati milisi kulit putih. Ia bahkan tidak sempat berpikir. Mengapa Tong Jincheng memiliki keberadaan saya? Tidak sabar untuk bertanya. Di mana jalannya? Tong Jincheng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan bahwa dia sudah mati. Fang Yuan sudah mati. Wajah Bai Ningbing langsung tenggelam. Jincheng. Maaf, ini aku. Mengapa Anda mengutuk Fang Yuan? Tong Jincheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengutuknya dengan kebenaran yang kejam. Dia benar-benar mati. Pada hari Anda mengalami kecelakaan mobil. Dia menyumbangkan kornea Anda. Bai Ningbing bergoyang. Hampir jatuh ke tanah mustahil-mustahil. Anda berbohong kepada saya. Ah Yuan tidak akan mati. Tapi hari itu di ruang operasi. Apa kata dokter? Berulang kali di kepalaku. Transplantasi kornea yang berhasil. Pendonor meninggal. Transplantasi kornea yang berhasil. Pendonor meninggal. Bai Ningbing mengangkat tangannya ke kepala menahan sakit. Jadi apa yang terjadi hari itu benar? Bukan halusinasi. Detik berikutnya. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut putih dan beku. Dia ambruk ke tanah. Bergumam dan mengulangi kalimat. Aku membunuh Ah Yuan. Aku membunuh Ah Yuan. Tong Jincheng segera menghubungi 120. Bawa Bai Ningbing ke rumah sakit. Setelah penyelamatan, Bai Ningyice keluar dari bahaya. Tapi dia terbaring di ranjang rumah sakit. Seperti 3 jiwa dan 7 jiwa yang telah ditarik. Bangkit tidak ada. Mata Tong Jincheng berwarna merah. Duduk di sebelah Bai Ningbing. Sambil memegang tangannya, kata milisi. Anda menghibur. Fang Yuan tidak dibunuh olehmu. Dia sudah sekarat. Kalimat ini. Akhirnya, Bai Ningbing memiliki sedikit reaksi. Dia menatap Tong Jincheng. Apa maksudmu? Dia sudah mati? Suara Tong Jincheng tersendat. Dao Fang Yuan bergegas ke rumah sakit hari itu. Dikatakan untuk menyumbangkan kornea Anda. Pada awalnya, Dr. Liu menolak dengan alasan bahwa mayat hidup tidak dapat disumbangkan. Dia mengeluarkan pisau bedah dan meletakkannya di lehernya. Katanya dia akan mati. Jika Anda harus mati untuk menyumbang, maka dia akan melakukannya sekarang. Setelah kematiannya, rumah sakit membuatnya menandatangani perjanjian pengabaian. Saya baru saja setuju untuk menyumbangkan operasi untuk Anda. Selama operasi, dia meninggal karena gagal jantung dan syok. Dia berduka segera setelah dia meninggal. Orang-orang dari pusat pemakaman datang dan mengambil tubuhnya. Katanya dia 10 hari yang lalu. Di hari kau bertemu lagi. Saya sudah mengatur pemakaman untuk diri saya sendiri. Jadi milisi. Fang Yuan tidak dibunuh olehmu. Milisi putih membeku ketika mereka mendengar ini. Dari perselingkuhannya 3 tahun lalu. Reuni setelah 3 tahun. Semua hal berwarna putih. Minutemen terus datang ke pikiran. Dia selalu merasa bahwa jawaban yang dia inginkan tepat di depannya. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Akhirnya, dia menangkap orang titik, Dr. Lau. Tangan Bai Ningbing menopang ranjang rumah sakit. Dia berdiri dan menginstruksikan asisten di luar pintu. Bawa Dr. Liu ke sini. Segera Dr. Liu dibawa ke hadapan Bai Ningbing. Nona Bai, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Bai Ningbing menyipitkan matanya. Melihatnya dengan mata tajam.
Saya ingin tahu semua tentang Fang Yuan. Dr. Liu berpura-pura bingung. Aku tak tahu apapun tentang Pak Fang. Apakah Nona Bai menemukan orang yang salah? Suara lemah Ai Ningbing mengungkapkan Weiya yang kuat. Dr. Liu, Anda adalah orang yang cerdas. Aku tidak ingin membuat kesalahan padamu. Dr. Liu menatap pria sakit di depannya. Tapi aku masih memiliki aura yang kuat. Mau tak mau aku memikirkan permohonan sedihku padanya. Nona Bai. Terkadang seseorang tidak boleh terlalu terikat dengan masa lalu. Lebih baik bingung. Jari putih beku terkatup. Punggung tangan diangkat dengan lembut. Kata demi kata, bagaimana jika aku harus gigih? Dr. Liu menghela nafas ringan. Tuan Fang sangat mencintaimu. Cintanya harus diketahui olehmu. Daripada mengikutinya ke tanah. Nona Bai, ketika Anda mengalami gagal jantung 3 tahun lalu. Remaja yang mendonorkan hatimu dalam keadaan vegetatif. Apakah Anda tahu siapa ayahnya? Bai Ningbing mengangguk. Aku ingat ayahnya. Orang tuanya adalah direktur laboratorium penelitian obat. Karena menggunakan hati putranya. Untuk hidup kembali di dunia ini. Setelah kesuksesan bisnis Bai Ningbing. Sumbangkan sejumlah besar uang ke lab setiap tahun. Dukung mereka untuk melakukan penelitian eksperimental. Dr. Liu berkata dengan suara yang dalam. Powerless adalah orang gila farmasi. Ibunya meninggal karena mabuk perjalanan. Jadi keinginan seumur hidupnya. Hanya berharap. Untuk mengembangkan obat untuk hiperkinesis. Biaya mendirikan laboratorium adalah karena kekurangan dana. Kurangnya personel. Dia rela menggunakan putranya sendiri sebagai obat. Bakat eksperimental. Akan mengubah putranya menjadi sayuran. Eksperimen obat manusia. Hal yang paling kurang adalah orang yang hidup untuk menjadi subjek eksperimental. 3 tahun yang lalu. Anda sangat membutuhkan hati putranya yang diremajakan. Dan itulah yang dia lihat. Jadi syarat diletakkan di alun-alun. Sebagai gantinya. Mendengar ini, pupil mata Bai Ningbing bergetar. Sebuah jawaban muncul di benak tanpa sadar. Suara itu bergetar tanpa sadar. Kondisi seperti apa? Dia mengusulkan untuk membiarkan Fang Yuan menjadi sukarelawan untuk menjadi penguji narkoba manusianya. Saya adalah seorang penguji narkoba hidup selama 3 tahun. Obat-obatan yang tidak dikenal itu. Itu telah lama menghancurkan kesehatan Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan mengalami kegagalan beberapa organ akibat erosi obat. Itu tidak bisa lagi digunakan untuk penelitian obat. Dirilis tanpa daya dari lab. Setelah mendengarkan seluruh proses. Kota Tongjing, yang berdiri di samping, juga terkejut. Dia tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Cinta Fang Yuan untuk Bai Ningbing begitu dalam. Cinta ke titik di mana Anda akan menukar hidup Anda dengannya. Rasanya seperti tangan yang tak terlihat. Dia memegang erat hati Bai Ningbing. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Ah Yuanku. Dia telah melakukan banyak hal untuk dirinya sendiri. Menderita begitu banyak rasa sakit. Tapi apa yang kamu lakukan? Jadilah seperti dia. Menyiksanya tanpa henti untuk membuatnya tunduk. Bai Ningbing hanya bisa ingin kembali sekarang. Bunuh dirimu yang dulu. Namun sebelum itu, ia ingin membalaskan dendam Fang Yuan. Matanya merah. Seluruh orang itu seperti iblis di neraka. Sejak itu, Qi dan darah mengatakan tidak berdaya. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Setelah tidak bisa menerima undangan dari perusahaan teknologi Bai. Bawa kontrak ke janji segera. Xiao. Si teknologi sebenarnya ingin mensponsori mereka 10 miliar kali ini. Untuk melakukan penelitian obat. Tak berdaya untuk menjadi gembira. Dengan dana 10 miliar ini. Dia sangat yakin bahwa dia akan dapat mendukungnya. Untuk mengembangkan obat untuk hiperkinesis. Maka dia akan menjadi selebriti selama berabad-abad. Orang hebat dalam sejarah. Padahal, lokasi undangan ini tidak seperti biasanya. Tidak di teknologi putih. Tapi di rumah Bai Ningbing. Dan hanya mengundangnya. Ketidakberdayaan saat ini. Sudah diliputi kegembiraan yang luar biasa. Kecurigaan ini dengan cepat diabaikan olehnya. Bai Ningbing secara pribadi menerima yang tidak berdaya. Membuat ketidakberdayaan terasa tersanjung. Dia mengangkat gelas di depannya. Mengangkatnya ke Wuli. Terlahir dari Din Wu. Anda dipersilakan untuk membuat diri Anda di rumah. Wuli buru-buru mengangkat gelas anggur di depannya. Tuan Bai benar-benar murah hati. Terima kasih atas donasi Anda ke institut kami saat ini. Aku bersulang untukmu karena melihatnya meminum anggurnya. Bai Ningbing berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Berbicara tentang kemurahan hati. Jika bukan karena hati Din Wu. Donasi dengan murah hati kepada saya. Bagaimana saya bisa menjadi diri saya yang sekarang? Di mana?
Di mana? Kebajikan dokter. Yo juga merupakan anggota komunitas medis. Tentu saja tidak. Bai Ningbin melemparkan cangkir di tangannya ke tanah dengan paksa. Dokter yang baik hati. Saya ingin bertanya kepada Dinwu. Menggunakan orang hidup sehat untuk eksperimen obat. Apakah itu kebaikan Anda? Tak berdaya terkejut dengan gerakan tiba-tiba Bai Ningbin. Saya juga merasa ada yang tidak beres saat ini. Berdiri dan berjalan tanpa hasil. Jo. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Aku menonton. Kontra hari ini tidak bisa dinegosiasikan untuk saat ini. Aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Ketika saya sampai di pintu, saya menemukan bahwa pintu telah terkunci. Pada saat yang sama, kekuatan anggota badan tampaknya telah terkuras. Aku bahkan tidak bisa diam. Bai Ningbing perlahan bangkit. Memegang pisau bedah tajam di tangannya. Membungkuk ke arah ketidakberdayaan. Kelemahan di dinding. Mataku semua sia-sia. Memiliki sesuatu untuk dikatakan. Apa ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Bai Ningbing bertepuk tangan. Satu jatuh tepat di depan tembok. Potret lingkaran besar. Tak berdaya. Anda setuju untuk membiarkan putra Anda menyumbang kepada saya? Persyaratan hati. Apakah kamu ingat? Radius ada di lembaga penelitianmu. Aku disiksa olehmu selama 3 tahun. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa ini adalah kesalahpahaman. Lihat potret saya. Tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Dan institut kekurangan dana. Tapi juga karena kekurangan orang penting. Tidak ada data klinis. Akibatnya, percobaan tidak dapat dilanjutkan. Fang Yuan kebetulan datang kepadanya. Senyum menyeramkan muncul di wajah Bai Ningbing. Datanglah ke wajah ketidakberdayaan. Dia mengangkat tangannya dan menusuk pundaknya. Berteriak tanpa tenaga. Rasa sakit membawanya kembali ke akal sehatnya. Dia menatap Bai Ningbing. Aku memohon untuk pergi sia-sia dan menjadi sumpah. Dia mengajukan diri. Aku tidak memaksanya. Bai Ningbing memegang gagang pisau dan menekannya sedikit lagi. Matanya menjadi gila, dia mengajukan diri. Tapi aku tidak mau. Aku lebih baik mati sendiri. Jangan biarkan dia menyelamatkanku dengan cara ini. Keringat dingin yang lemah dan menyakitkan. Kaki tidak bisa lagi berdiri. Baru saja jatuh ke tanah. Pergi untuk apa-apa? Maafkan aku, maafkan aku. Bai Ningbing mencabut pisaunya dan aku menyelamatkan nyawamu. Tapi apakah kamu membiarkan Fang Yuan pergi? Orang yang sehat. Tubuhmu yang tersiksa runtuh dan mati. Hari ini saya ingin Anda membayar untuk hidupnya. Dia mengambil pisau itu. Ke bagian jantung yang lemah. Untuk memberinya pukulan terakhir. Pintu tiba-tiba dibuka dari luar. Setelah Tongjing City melihat semua yang ada di rumah. Mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Bai Ningbing. Ujung pisau tetap di mulut hati yang tak berdaya. Milisi, katanya penuh semangat. Jangan impulsif. Ketidakmampuan untuk menggunakan orang hidup secara ilegal untuk kebebasan penelitian narkoba. Hukum akan menghukumnya. Jika aku membunuhnya sekarang. Berarti kau pembunuh. Tolong jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Prajurit kerah putih itu melambaikan tangan Tong Jincheng. Suasana hening. Jincheng, menurutmu apa yang bodoh? Ah Yuan menjadi eksperimen obat manusia untuk menyelamatkanku. Tapi tidak berani memberitahu saya. Saya lebih suka mengarang cerita tentang kecurangan saya sendiri. Biarkan aku salah paham, aku membenciku. Apakah itu bodoh? Aku akan segera mati. Tapi tetap memilih untuk menyumbangkan kornea saya. Dia akhirnya mati di ruang operasi. Apakah itu bodoh? Jelas sangat mencintaiku. Memberikan segalanya untukku. Saya bahkan tidak tahu bahwa Yuan sudah mati. Ini bahkan lebih besar. Mempersiapkan pernikahan orang lain. Apakah Anda akan menyebutnya bodoh? Ah Yuan telah bodoh untukku berkali-kali. Bagaimana jika aku bodoh untuk Ah Yuan sekali? Tong Jincheng menggelengkan kepalanya. Milisi menangis. Tuan Fang telah melakukan banyak hal untukmu. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jangan kecewakan dia. Anda ingin pergi ke neraka ketika Anda mati. Terpisah dari Tuan Fang selamanya? Bai Ningbing ragu-ragu. Akankah benar-benar ada kehidupan setelah kematian di kota Tongjing? Hidup ini ditakdirkan penuh penyesalan untuknya. Aku mati dan dia tidak akan pernah bersamaku lagi. Dia ingin memiliki akhirat bersamaku. Sampai jumpa di Kastil Tongi. Seluruh orang menarik napas dalam-dalam dan berkata ya. Pasti ada. Dan Tuan Fang adalah orang yang sangat baik. Anda akan pergi ke surga setelah Anda mati. Jika tanganmu berlumuran darah. Bagaimana saya bisa menemukannya di neraka?
Dia mengulurkan tangan dan meraih pisau bedah dari tangan Bai Ningbing. Perlahan mengatakan bahwa dia tidak berdaya untuk menyakiti Tuan Fang begitu parah. Anda harus membiarkan dia hidup setengah mati. Disiksa setiap hari. Daripada membiarkan dia mati begitu bahagia. Bai Ningbing meliriknya dan berbaring di tanah. Ketidakberdayaan yang telah berlalu. Panggil pengawal dan potong lidahnya. Bawa saja dia ke rumah sakit untuk menyelamatkan hidupnya. Ah Yuan menderita selama 3 tahun. Dia ingin membuat yang tak berdaya kembali 100 kali 1000 kali. Dan kemudian membeku. Bawa seseorang untuk menghancurkan lembaga penelitian obat yang lemah. Melalui perekaman video. Dia benar-benar melihatku selama 3 tahun terakhir. Hari apa yang telah kamu habiskan di sini? Hari pertama saya masuk. Segi 4. Dia masih anak laki-laki yang tersenyum dalam ingatannya. Tapi para peneliti di sini. Aku sama sekali tidak memperlakukan Fang Yuan sebagai manusia. Perlakukan kuadrat hanya sebagai sampel penelitian. Mereka berulang kali mengambil darah dari Fang Yuan. Tes obat. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakit disiksa oleh obat-obatan. Karena erosi obat-obatan. Kulit Fang Yuan semakin hari semakin memburuk. Semangat menjadi lebih sensitif dari hari ke hari. Video terakhir. Tubuhku gagal. Aku tak bisa menahan erosi obat sama sekali. Aku berguling kesakitan. Makanan lezat masih terus meneriakkan namanya. Membekukan itu menyakitkan. Beku, aku sangat merindukanmu. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau. Sentuh sosok kecil di layar. Dia ingin menghaluskan kerutan Fang Yuan Jin. Menanggung rasa sakitnya, bukan Fang Yuan. Penyesalan. Air mata kepedihan mengalir di pipi beku yang putih. Dia membenci dirinya sendiri. Mengapa Fang Yuan datang untuk menemukannya? Saya tidak menemukan hal-hal aneh tentang dia. Saat itu, ia hanya peduli membenci dan menyiksa Fang Yuan. Saya ingin Fang Yuan bersikap lembut pada diri saya sendiri. Aku ingin mendengar penyesalan dari mulutnya. Aku ingin menemukan sisa cintanya dalam dirinya. Tapi dia kecewa lagi dan lagi. Dia membenci Fang Yuan. Aku benci Fang Yuan karena begitu tidak berperasaan padanya. Pada Fang Yuan meninggalkan hubungan keduanya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia tahu bahwa Fang Yuan tidak mencintainya. Tapi terlalu banyak cinta. Itu sebabnya saya menggunakan kata-kata tak berperasaan itu. Untuk menyembunyikan cintanya padanya. Bai Lingbing ditemukan. Kamar tempat Fang Yuan tinggal di lembaga penelitian. Itu adalah ruangan kecil dengan hanya satu tempat tidur. Bahkan tidak ada jendela. Sempit dan menyedihkan. Dan Fang Yuan menghabiskan waktu 3 tahun di sini. Seluruh tubuhnya meringkuk di tempat tidur kecil itu. Sepertinya Anda masih bisa merasakan suhu tubuh di alun-alun. Rasakan cinta yang panas tapi tak terkatakan. Yuan, aku sangat merindukanmu. Adegan di mana dia mengaku pada Fang Yuan. Kembali muncul di depannya lagi. Kami baru saja berusia 18 tahun. Secara kebijakan, Anda tidak bisa lagi tinggal di panti asuhan. Tinggal di dalamnya selama lebih dari 10 tahun. Barang bawaan kami menyedihkan. Aku membawa barang bawaanku. Selangkah demi selangkah, lihat kembali panti asuhan. Dan kemudian milisi. Saya telah tinggal di panti asuhan sejak saya lahir. Ini rumahku. Sekarang, aku selalu merasa seperti ditinggalkan lagi. Milisi kulit putih ragu-ragu selama beberapa detik. Angkat tanganmu dan ambil tanganku, kau dan aku. Aku juga keluargamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lepaskan tangannya. Asam. Jika Anda menemukan pacar di masa depan, pasti meninggalkanku. Terakhir kali, aku melihat rumput sekolah mengaku padamu. Prajurit kerah putih itu kembali menggandeng tanganku. Bukankah aku menolak? Aku berbalik dan mengabaikannya, bahkan jika kamu menolak Li Suo Chao. Pasti akan ada rumput sekolah Zhang lainnya di masa depan. Liu Xiao Chao, cepat atau lambat Anda akan setuju. Saat itu, aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Saya memiliki kasih sayang yang mendalam untuknya di hati saya. Tapi selama ini, dia menunjukkan padaku perhatian keluarganya. Aku tidak tahu. Perasaan macam apa yang dia miliki untukku? Saya tidak berani bertanya. Saya takut dia akan benar-benar direbut oleh orang lain di masa depan. Prajurit kerah putih itu mengerti maksudku. Ucap sambil tersenyum. Saya punya cara untuk melakukannya sekali dan untuk selamanya. Saya dapat memastikan bahwa saya punya pacar di masa depan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dia langsung memelukku, Ah Yuan. Kamu menjadi pacarku. Mari kita bawa lebih jauh hubungan keluarga kita. Itu bisa muncul di buku pendaftaran rumah tangga di masa depan. Oke, kalimat ini membekukanku. Akhirnya aku tersipu dan mengangguk. Baru setelah kami bertukar pikiran, kami menyadari. Satu sama lain telah lama diidentifikasi sebagai orang.
Prajurit kera putih itu juga bercanda bahwa dia dulu takut membuatku takut. Saya berencana untuk menunggu sampai kita kuliah sebelum mengaku. Saya tidak berharap ada orang yang lebih cemas darinya. Jika saya tidak mengaku, aku takut aku akan menangis. Ciuman pertama kita. Itu di kampus universitas. Itu di tepi Swan Lake. Itu adalah hari Natal. Kami baru saja kembali dari bekerja paruh waktu di luar. Ini hampir jam 12. Ketika saya membawanya kembali ke asrama putri dan melewati Swan Lake. Saya mengambilnya dari tas saya. Dia mengeluarkan apel kecil yang dia rajut dan memberikannya padanya. Dia tersenyum dan menerimanya. Saya tidak puas bahwa hari ini adalah Natal. Apakah Anda tidak menyiapkan hadiah untuk saya? Dia sibuk setiap hari. Benar-benar tidak memperhatikan kejutan liburan ini. Tapi dia juga tidak ingin mengecewakanku. Katakan padaku untuk menunggu selama setengah jam. Aku akan kembali sebentar lagi. Dan dia akan kehabisan dan membelikanku hadiah. Aku menahannya. Saya memiliki hadiah yang saya inginkan. Aku menundukkan kepalaku dan perlahan mendekatinya. Dia masih mengingatnya dengan jelas. Cara saya mengambil inisiatif malam itu. Dan pipi merona. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ponselnya berdering. Bangunkan dia dari kenangan masa lalunya. Suara bersemangat asisten datang dari ujung telepon. Tuan Bai menemukan di mana Abu Ahyuan dimakamkan. Setelah mengetahui kematianku, dia mengirim seseorang. Pergi ke pusat pemakaman untuk menemukan abuku. Tetapi orang-orang di pusat pemakaman berkata, korban menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mereka tidak akan mengungkapkan informasi saya kepada siapapun. Butuh sedikit waktu untuk mencari tahu. Aku masih hidup. Pusat pemakaman memiliki janji untuk Provinsi. Lavender dari Sri Lanka. Lokasi spesifik pemakaman bunga tidak dapat ditentukan. Tahu kenapa? Dia mengirim asistennya ke Provinsi. Mencari abu saya di lantai bawah. Dan dia tinggal untuk membalaskan dendamku sendiri. Sekarang saya telah menemukan abu saya. Dia akhirnya bisa bersamaku untuk waktu yang lama. Ahyuan hanya ingin kamu melambat. Tunggu, asisten liga saya berkata. Putih bukan abu. Tuan Fang belum mati. Dia di kota Ice. Setengah jam kemudian. Sebuah jet pribadi lepas landas dari Kims. Tujuan Ice and Provinsi. Tuan Fang, mengapa Anda tidak menelepon saya ketika Anda keluar? Bagaimana jika Anda jatuh? Ada lekukan samar di mulutku. Menatap ke depan tanpa fokus. Ketika saya bangun, saya ingin keluar dan mencium bunga. Aku sudah akrab dengannya akhir-akhir ini. Tidak semudah itu jatuh. Di ruang operasi. Saya dinyatakan meninggal karena syok jantung. Staf pusat pemakaman. Ambil tubuhku. Ketika Anda membawa saya ke kremasi. Jantungku perlahan berdetak lagi. Aku selamat. Saya tidak menemukan kejutan apapun. Karena aku tahu. Kematian akan menjadi tujuan akhirku. Saya tidak tahu apakah Tuhan membiarkan saya hidup beberapa hari lagi. Apa intinya? Aku langsung bertanya kepada staf pusat pemakaman. Bawa aku ke Provinsi. Di sini diam-diam menunggu kematiannya sendiri. Suara itu baru saja jatuh. Saya jatuh ke tanah karena kaki saya lemah. Li Xingyu dengan cepat membantuku berdiri. Biarkan aku duduk di kursi di samping. Tuan Fang, kamu lemah. Duduk saja. Aku mengeluarkan kartu dari sakuku. Meraba-raba dan menyerahkannya kepada Li Xingyu. Xingyu, terima kasih telah merawatku akhir-akhir ini. Saya punya firasat bahwa kesadaran saya ada dalam 2 hari ini. Masih ada puluhan ribu dolar di kartu ini. Ini kerja kerasku untukmu. Li Xingyu dengan cepat melambaikan tangannya. Setelah sadar aku tak bisa melihat. Dorong kartu itu kembali ke tanganku. Tidak. Tuan Fang, sudah tugasku untuk menjagamu. Dan aku juga merasa bahwa aku sangat menyukaimu. Aku bersedia menjagamu. Aku kembali meletakkan kartu itu di tangannya. Saya adalah seorang yatim piatu. Aku akan segera mati lagi. Uang itu juga tidak berguna bagiku. Jika Anda tidak mau, saya dapat meminta Anda untuk kembali ke Beijing setelah saya mati. Apakah Anda menyumbangkan uang ini ke panti asuhan? Li Xingyu tidak punya pilihan selain menerima uang itu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Fang, jangan khawatir. Aku pasti akan menyampaikan kebaikanmu. Untuk anak-anak di panti asuhan. Aku tersenyum, terima kasih. Xingyu duduk di sebelahku dan bertanya pada Pak Fang. Apakah Anda percaya bahwa orang benar-benar masuk surga setelah kematian? Kenapa kau bertanya? Dia bilang itu. Saya baru-baru ini menonton drama idola yang sangat pahit. Anda berbohong kepada saya dengan begitu banyak air mata. Akhirnya, protagonis pria di dalam meninggal.
Berjanjilah dengan pahlawan wanita bahwa dia akan menunggunya di surga setelah kematian. Aku berkata dengan lembut. Ketika saya masih kecil, saya selalu mendengar ibu saya di panti asuhan memberitahu saya. Dia tidak melakukan kejahatan. Jiwa murni pergi ke surga ketika mereka mati. Pidato rasional dan afirmatif. Pria sebaik Tuan Fang. Setelah kematian, Anda pasti bisa masuk surga. Ada kerinduan dalam suaraku. Saya mendengar bahwa kerajaan surga adalah tempat tanpa kesedihan. Dunia tanpa rasa sakit. Hanya ada kebahagiaan abadi. Tapi, akankah dunia tanpa es benar-benar bahagia? Aku tidak tahu. Saya dibesarkan di panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan selalu memiliki gaya rambut yang sama. Mengenakan pakaian seragam. Waktu aktivitas harian tetap. Makanan tetap. Hidup mengungkapkan bau tak bernyawa. Sampai usia 7 tahun. Dia datang ke panti asuhan. Gaun merah. Rambut keriting kecil yang bagus. Jadilah berbeda dari orang lain di mana-mana. Itu menarik perhatian saya dalam sekejap. Malam. Saya menemukannya bersembunyi sendirian di bawah selimut. Nangis. Saya mengangkat selimutnya dan bertanya mengapa dia menangis. Anak-anak yang tumbuh di panti asuhan secara mental dewasa sebelum waktunya. Sejak usia sangat muda, dia tidak menangis. Karena kita tahu bahwa menangis adalah yang paling tidak berguna. Tidak menyelesaikan apapun. Dia memiliki air mata di bulu matanya. Lihat aku dengan tatapan kosong dan katakan aku merindukan orang tuaku. Tapi orang tuamu tidak menginginkanmu lagi. Di alam bawah sadar lingkaran persegi kecil. Hanya anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya akan dikirim ke panti asuhan. Kalimat ini membuatnya menangis lebih keras. Pada akhirnya tidak mungkin. Saya mengeluarkan tofe yang sudah lama saya hargai. Robek terbuka dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Baru saja berhenti menangis. Ini juga merupakan langkah pertama bagi kita untuk menjadi teman baik. Aku tahu nanti. Dia meninggal karena orang tuanya mengalami kecelakaan. Dikirim ke panti asuhan. Seperti kita sejak lahir. Anak terlantar itu berbeda. Tapi secara tidak sadar aku merasakan hal yang sama. Karena kita tidak punya orang tua. Dia akan bercerita banyak tentang kehidupan di luar panti asuhan. Dunia yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itu sebabnya saya sangat suka bergaul dengannya. Penuh kerinduan akan dunia luar. 11 tahun di panti asuhan. Kami adalah satu-satunya dukungan dan keluarga satu sama lain. Pada usia 18, dia mengaku padaku. Kami juga pergi ke universitas yang sama bersama-sama. Di tahun pertamanya, ia membuat pot emas pertamanya dengan melukis. Dia membeli rumah kecil dengan 3 kamar tidur. Sejak saat itu, kami memiliki rumah sendiri. Di rumah itu, kami menghabiskan pertama kali satu sama lain bersama. Setelah itu dia bersandar di bahuku. Lihat aku mendesain gaun pengantin kita. Kami berencana untuk menikah tepat setelah lulus. 2 anak yang cantik setelah menikah. Buat keluarga bahagia berempat. Sangat disayangkan bahwa pemeliharaan menipu orang. Kami telah bersama selama 15 tahun. Menempati sepanjang waktu dalam hidupku. Bahkan di surga tanpa dia. Kurasa aku juga tidak akan senang. Saya tiba-tiba mulai iri pada Lee Xingyu. Protagonis pria yang disebutkan di mulut. Meskipun dia meninggal. Tapi dia bersama wanita yang paling dia cintai. Membuat perjanjian dengan surga. Tapi aku tidak punya apa-apa. Aku bahkan tidak berani membiarkan dia tahu tumit Akilisku. Dia tidak akan tahu bahwa aku menunggunya di surga. Tuan Fang, mengapa kamu menangis? Lee Xingyu menatapku dan bertanya. Aku buru-buru mengangkat tangan untuk menyeka air mata dari wajahku. Tidak ada yang berangin menyipitkan matanya. Tidak ada angin saat ini. Tapi Lee Xingyu tidak mengungkap kebohonganku. Dia tahu aku jauh dari permukaan. Anda tampak begitu santai dan tenang. Dalam menghadapi hidup dan mati. Siapa yang tidak bisa panik atau takut? Terlebih lagi, aku masih sangat muda. Lee Xingyu tidak bisa menahan nafas bahwa Tuhan benar-benar tidak adil. Orang baik dan lembut sepertiku. Sangat berumur pendek. Tuan Fang, izinkan saya membacakan berita untuk Anda. Ini adalah salah satu kegiatan kami sehari-hari. Karena aku tidak bisa melihat. Lee Xingyu akan memilih beberapa yang menyenangkan. Bacakan aku berita lucu. Lee Xingyu mengeluarkan ponselnya dan membolak-baliknya. Aku berdeham. Di suatu tempat pasangan berfantasi tentang memenangkan 5 juta. Hasilnya adalah pertarungan besar karena distribusi yang tidak merata. Teman sekelas bermargali. Saya menemukan pacar cantik dari internet. Ketika area hasil ditemukan. Pihak lain ternyata adalah ibu teman sekamarnya. Para perampok merampok 10.000 uang multidolar. Tapi itu dicuri oleh pencuri. Panggil polisi dengan marah. Baca beberapa berturut-turut.
Li Xinyu menemukan bahwa saya hanya menggerakkan sudut mulut saya untuk asal-asalan dia. Itu tidak terlalu penting. Dia juga memperhatikan bahwa saya merasa sangat sedih hari ini. Ada apa denganmu hari ini, Tuan Fang? Apakah tidak nyaman? Aku menggelengkan kepalaku, aku hanya tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Bukannya aku tidak bisa tidur nyenyak. Tapi tadi malam aku berpikir. Hari ini adalah pernikahannya dengan Tong Jingcheng. Wanita yang paling dia cintai akan menikah hari ini. Pengantin pria bukan aku. Lalu kenapa aku tidak membantumu masuk rumah dan beristirahat sebentar? Aku masih menggelengkan kepalaku. Sepertinya kau sudah mengambil keputusan. Bicara tentang hujan hati. Bisakah Anda menyimpannya untuk saya? Hari ini adalah tuan muda keluarga Bai Ningbing dan Fang Tong Jingcheng. Apakah pernikahan itu langsung? Li Xinyu bingung, tetapi masih melakukan seperti yang dilakukan Tuan Fang. Apa yang Anda lakukan dengan streaming langsung pernikahan mereka? Sebelumnya di dunia ini. Kudengar pernikahan mereka sangat mewah. Pengaturannya saja menghabiskan biaya kecanduan. Jadi saya ingin melihat. Sadarilah bahwa Anda tidak bisa melihat lagi. Saya mengubah nada saya. Saya ingin mendengar seperti apa pernikahan mereka. Mewah. Itu juga memuaskan kerinduanku untuk sebuah pernikahan. Li Xinyu. Menjadi streaming langsung selebriti internet yang sedikit terkenal. Aku takut aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Dia juga sengaja menaikkan volume hingga maksimal. Netizen mengucapkan selamat datang di kamera. Harta karun yang baru disiaran langsung. Dan aku akan hidup bersama kalian semua hari ini. Hari ini adalah milisi kulit putih pemula teknologi dan rekan-rekannya. Pernikahan mewah tuan muda Tong Jingcheng. Kamera berbalik. Host streaming langsung mulai memperkenalkan ke. Kudengar kekasih Tuan Bai sangat menyukai lavender. Jadi tema seluruh pernikahan adalah lavender. Bahkan lampu gantung di ballroom. Semuanya terbuat dari batu kecubung yang mewah. Pembawa acara streaming langsung yang menceritakan tentang adegan pernikahan. Bunga yang digunakan oleh udara. Karpet merah sutra ke tengah panggung. Perkenalkan mereka satu persatu. Saya mendengarkan dengan seksama. Pikiran. Adegan pernikahan telah disajikan dengan sendirinya. 1 jam kemudian. Tong Jingcheng dengan gaun pengantin pria muncul di resepsi pernikahan. Pintu masuk di tempat. Pembawa acara live streaming wanita berseru pelan bahwa itu akan datang. Pengantin akan segera berada di atas panggung. Tong Jingcheng berjalan menyusuri karpet merah dengan setelan hitam. Mata mantap berjalan ke panggung selangkah demi selangkah. Pembawa acara streaming langsung mengatakan itu aneh. Mengapa ada pengantin pria tapi tidak ada pengantin? Dan itu bukan legenda online sebelumnya. Gaun pengantin mereka juga bertema lavender. Itu dirancang oleh Bai Ningbing sendiri. Kenapa hari ini? Tong Jingcheng hanya mengenakan setelan biasa. Tong Jingcheng berjalan ke tengah panggung. Mengambil mikrofon. Lihat ke bawah ke para tamu di bawah dan sambut kalian semua. Teman-teman datang dari jauh untuk menghadiri pernikahan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua. Sebelum perjamuan dimulai, aku punya pengumuman untuk dibuat. Artinya, pernikahan hari ini dibatalkan. Terjadi kegaduhan begitu berita itu keluar. Batalkan pernikahan di tempat kelahiran dan pernikahan. Bagaimana kedengarannya tidak masuk akal? Ada banyak pembicaraan. Tuan rumah live streaming mengeluh. Tidak ada pengantin di pesta pernikahan. Hanya pengantin pria yang tersisa sendirian. Mengumumkan pembatalan pernikahan di resepsi pernikahan. Pasti ada sesuatu yang mengejutkan terjadi di sini. Mungkinkah pengantin wanita selingkuh sebelum menikah? Saya juga kaget di depan telepon. Bagaimana pernikahan mereka bisa dibatalkan? Kenapa dia tidak muncul di pesta pernikahan? Segala macam spekulasi membanjiri pikiranku untuk sementara waktu. Feng Jincheng terus berbicara dengan mikrofon. Batalkan pernikahan. Itu adalah keputusan bersama antara saya dan Bai Ningbing. Arti penting pernikahan. Itu adalah hal yang sakral bagi kami. Malam pernikahan. Kami menemukan bahwa satu sama lain bukanlah yang paling. Orang yang tepat untuk satu sama lain. Tidak mungkin ada pernikahan. Ini adalah sesuatu yang kita semua sepakati. Jadi untuk menghindari melangkah ke dalam pengepungan pernikahan. Berpisah dalam penampilan. Kami memutuskan untuk menghentikan kesalahan ini tepat waktu. Tong Jingcheng membungkuk dalam-dalam kepada penonton. Jadi terima kasih lagi untuk berada di sini. Milisi telah berbicara. Semua biaya untuk perjamuan ini akan ditanggung olehnya. Semua orang menempatkan. Perjamuan itu diperlakukan sebagai pertemuan besar teman-teman. Baik-baik saja. Ada reporter yang menyusup dan bertanya tajam pada Tuan Fang. Sejak dibatalkan. Perjamuan pernikahan adalah keputusan bersama antara Anda dan Tuan Bai. Kenapa aku tidak melihatnya mendedikasikan dirinya untuk perjamuan pernikahan ini? Sebaliknya, Anda ditinggalkan sendirian.
Keluar dan hadapi hal sebesar itu. Dia menelepon Tong Jincheng ketika dia naik pesawat kemarin. Katanya dia akan pergi ke provinsi untuk menemukanku. Adapun pernikahan keduanya. Dia akan meminta asisten untuk memposting pembatalan melalui akun pribadinya. Saat itu, semua koran dan pesan online akan ada padanya secara pribadi. Pastikan aku bisa keluar dari perceraian ini. Keluar. Tong Jincheng menolak, biarkan dia pergi padaku dengan percaya diri. Anda tidak perlu khawatir. Dia bisa menangani pernikahannya sendiri. Dia harus berdiri penjaga terakhirnya untuk cintanya. Jadi dia masih memakai pakaian pengantinnya. Aku sudah menikahinya dalam hidupku. Dia mencintaiku lebih dari yang aku bisa. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan cintanya terlalu rendah. Tong Jincheng berkata dengan senyum yang layak di wajahnya. Saya tidak berpikir itu masalah besar. Saya pikir saya bisa mengatasinya sendiri. Adapun milisi. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Itu lebih penting dari hidupnya. Sebagai temannya, tentu saja saya mendapat dukungan penuh untuknya. Sang ayah membawa keluarga ke panggung bersama. Dukung Tong Jincheng. Tak lama kemudian para wartawan dibungkam. Tong. Jincheng memandang keluarga yang berdiri di sisinya untuk mendukungnya. Arus hangat melonjak di hatiku. Pada saat yang sama, lubuk hati saya juga mengirimi saya harapan yang paling tulus. Saya harap dia dapat menemukan saya dengan lancar. Tapi aku tidak akan pernah berpisah. Dia selalu melihat cintanya padaku. Dia pikir dia sangat mencintai. Tapi sekarang dia menyadari bahwa aku sebenarnya mencintai lebih keras. Itu selalu menjadi cinta dua arah di antara kita. Saya berharap Tuhan akan mengasihani pasangan ini. Jangan siksa kami lagi. Akhir dari siaran langsung. Keluhan rasional dan lugas. Aku tahu. Tuan Fang ini pasti masih mencintai milisi putih. Itu saja, dia masih membela milisi putih. Anda dan saya pikir itu pasti perubahan hati Bai Ningbing. Tusuk kamu dengan benar. Tuan Fang, menurutmu begitu? Aku sedang memikirkan dia dan Tong Jincheng saat ini. Batalkan pernikahan. Saya sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Li Xinyu. Mengapa mereka membatalkan pernikahan? Apakah dia tahu sesuatu? Ada apa, Tuan Fang? Kau mendengarkanku? Aku bertanya dengan linglung. Maaf. Li Xinyu meninggikan suaranya dan mengulanginya lagi. Aku bilang mereka membatalkan pernikahan. Bai Ningbing pasti berubah pikiran dan mengikatnya dengan benar. Li Xinyu tiba-tiba berteriak. Kau membuatku ketakutan. Aku segera mengulurkan tanganku untuk merasakan. Apa yang terjadi pada Xinyu? Li Xinyu melihat debu. Pelayan yang muncul di depan mereka. Aku terdiam dalam sekejap. Dia bersumpah. Dia tidak akan pernah berbicara buruk tentang orang di belakang mereka lagi. Siapa yang bisa memahami pengantin yang hilang di pesta pernikahan? Ketakutan yang tiba-tiba mengalir di depan matanya. Dia akan berbicara denganku. Kemudian saya melihat bahwa orang yang datang langsung membawa saya ke pelukannya. Matanya melebar. Tiba-tiba dipeluk, saya pikir itu adalah Li Xinyu. Tapi kemudian saya menyadari ada sesuatu yang salah. Tinggi orang yang datang. Fisiknya sangat berbeda dengan Li Xinyu. Kamu siapa? Biarkan aku pergi. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Pegang saja aku lebih erat karena aku buta. Saya dalam keadaan panik. Aku akan berjuang. Tiba-tiba, saya merasakan cairan hangat jatuh di leher saya. Di samping itu, dia menangis. Sosoknya tiba-tiba muncul di benakku. Suaraku sedikit bergetar. Bai Ningbing melepaskanku sedikit. Mata tertuju pada wajahku dengan keterikatan. Perlahan ucap Ah Yuan. Ini aku panik. Hanya satu pikiran. Artinya, apakah dia tahu? Tidak. Aku mendorongnya dengan panik. Berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak berlari 2 langkah. Aku jatuh ke tanah hanya karena mataku tidak nyaman. Dia mengejarnya dengan cepat. Peluk aku dalam pelukanmu. Dengan pikiran dan keluhan yang tak terbatas dalam suaranya, Ah Yuan. Kapan kau akan mendorongku pergi? Aku menggelengkan kepalaku, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harus berada di dunia ini. Di sebelah Tuan Tong di pesta pernikahan. Kenapa kau di sini? Yuan, aku mencintaimu. Cintaku padamu tidak pernah berhenti. Suatu hari tolong jangan mendorong lagi. Jelajahi aku tapi aku mencintaimu. Aku mencintaimu dan dia tidak ingin mendengar apapun sekarang. Hanya ingin mengungkapkan cintamu padaku. 3 tahun pikiran dan cinta yang ditekan. Meledak sepenuhnya saat ini. Aku merangkul dia. Air mata jatuh seperti hujan, tapi aku akan mati, Bai Ningbing. Aku akan mati. Aku tidak bisa tinggal lama di sisinya. Aku tidak ingin dia melihatku mati.
Aku tidak ingin dia mati. Hidup dalam rasa bersalah dan merindukanku sepanjang waktu. Dia mengangkat tangannya dan mengelus lembut pipiku. Hapus air mata dari wajahku, Ayuan. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mulai sekarang, bahkan jika Anda pergi ke surga dan bumi, Anda tidak akan meninggalkan saya. Menyelesaikan. Dan dia mengangkatku dan dia berjalan keluar. Di jalan, dia telah menghubungi ahli yang paling berwibawa. Dia ingin mengambil nyawaku kembali dari tangan Yama. Dan dia membawaku ke dalam mobil. Segera tiba di rumah sakit. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter melihat laporan pemeriksaan di tangannya. Teruslah mendesah. Setiap organ di tubuhnya sangat berlebihan. Dan karena lama, penyakit yang disebabkan oleh penggunaan obat yang tidak diketahui. Sungguh ajaib bisa bertahan hingga saat ini. Dia tidak percaya dengan laporan bahwa dia menyambar tangan dokter. Anda tidak mengklaim. Apakah ada teknologi medis canggih? Selama kamu bisa menyelamatkannya. Uang bukan masalah. Nona Bai, tolong jelaskan tubuh pria ini. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Tubuhnya telah mencapai tempat di mana minyaknya habis. Dokter mungkin tidak selesai berbicara kapan saja. Semua orang di sini mengerti apa artinya. Dia melemparkan kerah dokter penyelamat dengan marah. Anda berbicara omong kosong, jelas bahwa Anda tidak kompeten. Berani memaki Ayuan, aku terbaring di ranjang rumah sakit. Jangkau dan teriakan namanya. Dia segera melepaskan tangannya dan datang ke sisiku. Pegang tanganku, Yuan. Aku di sini. Suaraku lemah dan mulutku putih dan sedingin es. Kamu membawaku kembali. Tubuhku sendiri aku tahu. Jangan mempersulit dokter lagi. Yuan, jangan dengarkan dia. Katakanlah Anda dalam keadaan sehat. Anda akan panjang umur dan sehat. Bawa aku kembali ke milisi. Aku tidak ingin menghabiskan hari-hari terakhir hidupku. Dihabiskan di rumah sakit. Suaranya lembut membujuk Yuan. Kau patuh karena rumah sakit ini tak becus. Aku akan membawamu ke rumah sakit lain. Berhentilah membohongi diri sendiri. Bolehkah aku meminjammu untuk terakhir kalinya sebelum aku mati? Sentuh pipimu lagi. Saya sudah puas. Dia tidak menyerah dan membawaku ke rumah sakit lain. Saya mendapat jawaban yang sama. Segala sesuatu di tubuhku telah mencapai batasnya. Bisa mati kapan saja. Karena permintaan kuatku. Dia membawaku kembali ke makam di luar ladang lavender. Sepanjang jalan, dia dalam keadaan sangat tidak aman. Dia memelukku dengan erat. Aku bahkan tidak berani berkedip. Takut detik berikutnya. Aku akan memejamkan mata diam-diam. Tinggalkan dia. Aku merasakan kegelisahannya. Angkat tanganmu ke lengannya dan sentuh pipinya. Yakinkan dia bahwa milisi. Jangan takut dengan mata merahnya. Tundukkan kepalamu dan kubur dalam pelukanku, Ayuan. Kenapa kau begitu bodoh? Aku lebih baik mati. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini untukku. Milisi. Jika situasi di antara kita berdua terbalik 3 tahun yang lalu. Nah, apa yang kamu lakukan? Dan dia mulai memikirkannya. Akhirnya hanya satu jawaban yang terlintas di benak. Jika 3 tahun yang lalu, dia dan aku bertukar situasi. Aku takut dia akan membuat pilihan yang sama. Karena kita saling mencintai. Itu telah lama melebihi hidupnya sendiri. Dia sengaja mengatakan bahwa aku pasti tidak akan sebodoh kamu. Aku akan menikahimu. Saat kamu mati, aku akan melupakanmu dalam beberapa tahun. Berkendara lagi. Aku akan berpura-pura kesal. Jika aku tahu, aku tidak akan menyelamatkanmu. Yuan. Kau seharusnya tak menyelamatkanku. Ada senyum di sudut mulutku, tapi milisi. Aku tidak ingin kamu mati. Saya ingin Anda menjalani kehidupan yang aman dan sehat di dunia ini. Suaranya tercekat. Dunia Ayuan tanpamu. Apa gunanya aku hidup? Ini juga hal yang paling membuatku takut. Jadi saya takut untuk membiarkan dia tahu yang sebenarnya. Milisi, saya ingin Anda berjanji kepada saya. Bahkan jika aku mati, Anda juga harus hidup dengan baik di dunia. Saya mengizinkan Anda untuk menjaga kesalehan berbakti saya selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun, Anda harus menikah dengan Tuan Tong. Mulai keluargamu sendiri. Lihat aku sudah seperti ini dan masih peduli padanya. Air mata yang menggantung di matanya jatuh dari Yuan. Apakah Anda tahu betapa kejamnya kedengarannya? Kau biarkan aku melihatmu mati. Temukan orang lain untuk dinikahi dan memiliki anak. Aku mengepalkan tangannya dan memohon untuk menyambut tamu. Ini adalah permintaan terakhirku padamu sebelum aku mati. Kamu harus berjanji padaku. Dia memegang tanganku di telapak tangannya, Yuan. Aku menjanjikan hal lain. Dari saat saya belajar kebenaran.
Dia sudah memutuskan. Mulai sekarang dia akan hidup dan mati bersamaku. Selamat datang Yuan. Kami sepakat sebelumnya bahwa kami akan bersama seumur hidup. Sekarang kamu telah sangat menderita untukku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu lagi? Biarkan kamu pergi sendiri. Yuan pergi ke neraka atau surga. Aku bersamamu. Air mata jatuh dari mataku satu persatu. Meski mataku kehilangan fokus. Tapi hatiku begitu jernih. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau begitu bodoh? Ia mengangkat tangannya untuk mengusap lembut air mata dari pipiku. Siapapun bisa menyebutku bodoh. Tapi Anda tidak bisa. Karena kamu 1000 kali lebih bodoh dariku. Ada keputusasaan dalam manisnya hatiku. Karena aku tahu. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mengubah keputusannya. Dia benar-benar akan mati bersamaku. Tapi aku benar-benar tidak ingin dia mati. Milisi. Sekarang Anda tahu bahwa saya melakukan banyak hal untuk. Maka Anda seharusnya tidak membiarkan usaha saya sia-sia. Kau harus hidup dengan harapanku. Dengan mataku. Bantu aku melihat dunia. Tapi tidak peduli apa yang saya katakan. Dia tidak akan melepaskannya. Ketika kami kembali ke kabin. Dia ingin menggandeng tanganku dan keluar dari mobil. Aku membuang tangannya dengan marah. Dia juga tidak sibuk. Hanya menghela nafas pelan. Dijaga dengan hati-hati di belakangku. Berjalanlah bersamaku ke kabin. Aku duduk di tempat tidur. Seluruh orang memeluk lututnya dan meringkuk. Dia tanpa sadar meneriakkan nama Li Xingyu. Dia langsung mengatakan bahwa hanya ada satu ruangan di sini. Saya mengatur pemilik hotel untuknya. Dan kini aku dan dia hanya berdua di dalam kamar. Dia tidak ingin berpisah dariku untuk sesaat lagi. Dia pergi mengambil air untuk membasuhku. Saya juga tidak bekerja sama. Bahkan menendang baskom air. Dia dengan sabar merapikan rumah. Baskom air lain untuk dicuci untukku. Saat menyeka jari. Lihat bekas luka kecil di telapak tanganku. Hal-hal yang dia lakukan yang menyakitiku. Itu muncul di depan matanya lagi. Dia berlutut di depanku. Tundukkan kepalamu dan cium telapak tanganku dengan lembut. Baik pasang surut maupun pertobatan. Yuan, maaf. Saya terbawa oleh kebodohan dan ekstrim. 3 tahun kamu pergi. Aku tidak pernah melupakanmu. Saya ingin menemukan Anda. Tapi takut. Melihatmu dan Li Xia berpasangan. Adegan yang kamu mainkan dengan Li Xia saat itu. Itu menjadi mimpi burukku untuk waktu yang lama. Lalu kamu muncul di depanku lagi. Keluarkan gelang cangkang dan tukarkan uang denganku. Saya sangat senang dan marah. Anda masih memiliki gelang yang saya berikan kepada Anda. Anda akan mengembalikannya kepada saya seharga $30.000. Suaranya penuh penyesalan. Aku membuat serial untuk menyakitimu. Sesuatu yang tidak rasional. Yuan, kita tidak punya banyak waktu lagi. Apakah Anda yakin ingin marah kepada saya pada menit terakhir? Suaraku pahit milisi. Kau tahu aku kehabisan waktu. Saya hanya meminta Anda untuk menyetujui permintaan terakhir saya. Hiduplah dengan baik. Tapi aku tidak ingin Yuan. Anda bahkan tidak tahu 3 tahun tanpa Anda. Betapa menyedihkannya aku. Dengarkan dia. Saya akhirnya tidak bisa menahan diri. Mengulurkan tangan untuk mencoba menariknya ke atas. Tapi menyentuh pipinya yang basah. Dia menangis lagi. Hatiku juga melunak. Minuteman, mengapa kamu menangis begitu banyak sekarang? Dia dengan bebas mengakui bahwa aku tidak pernah sekuat dirimu. Kamu lupa saat pertama kali kita bertemu. Apa aku juga menangis? Aku meraba-raba tangannya. Gambarlah dia padaku. Nasib milisi tidak cukup adil bagi kami. Aku akhirnya mengalahkannya sekali. Menyelamatkan hidupmu. Tolong jangan biarkan aku kalah. Ini pertama kalinya aku mengeluh tentang ketidakadilan takdir. Biarkan hidup kita begitu penuh liku-liku. Dia berkompromi. Karena dia ingin aku menang. Ingin aku mengatasi takdir yang tidak adil ini. Dia berjanji padaku bahwa aku akan hidup dengan baik. Meski hidup hanya menyakitkan. Kami menghabiskan 3 tahun bersama. Malam pertama kita tidur bersama. Saya tidur nyenyak. Dia tidak berani tidur lama. Dia akan menatapku sesekali. Pastikan aku tidak menghilang. Karena aku bangun di pagi hari. Aku merasakan ciuman di keningku. Letakkan senyum tanpa sadar di sudut mulutmu. Ini adalah adegan yang saya tunggu-tunggu. Bangun setiap pagi dengan kekasih di pelukanmu. Bahkan jika besok adalah akhir dunia. Saya juga memiliki keberanian untuk menghadapinya. Lalu aku mendengarnya berkata Yuan di telinganya. Mari kita menikah. Anda masih berutang pernikahan kepada saya. Aku membeku. Tapi dia meletakkan tangannya di bibirku. Tidak ada,
Tapi Anda hanya mengatakannya. Sisanya adalah saya. Aku akan melakukannya. Saya benar-benar tidak punya banyak waktu tersisa dalam hidup saya. Mulai sekarang. Saya tidak ingin menyia-nyiakan 1 menit lagi. Setelah bangun, dia membuat sarapan sendiri. Setelah kita makan bersama, saya menerima surat nikah saya secara lokal. Sore harinya, gaun pengantin rancangannya sendiri dikirim melalui udara. Datang. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh pola rumit model pria. Mau tak mau aku bertanya apakah ini milik Tuan Tong. Dan dia berkata ya dan tidak. Gaya dan tong jinceng dipakai sebelumnya. Yang kamu pakai mirip. Tapi saya membuat ini sendiri. Ah Yuan, aku akan mengubahnya untukmu. Pernikahan kami sederhana. Di ladang bunga lavender ungu yang tak berujung. Asisten dan Li Xinyu menjabat sebagai pendeta dan saksi. Peran orang yang sudah menikah. Tuan Fang Yuan, pengantin pria. Apakah Anda ingin menikahi Nona Bai Ningbing? Untuk menjadi istrimu. Buat kontrak pernikahan dengannya. Tentang penyakit atau kesehatan. Apakah miskin atau kaya atau karena alasan lain. Cintai dia dan jaga dia. Hormati dia dan terima dia. Selalu setia padanya. Sampai akhir hidup. Mungkin dia adalah mimpi yang kumiliki sejak lama. Sekarang mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Dan saya berkata, ya. Pengantin Nona Es Putih. Apakah Anda ingin Tuan Fang Yuan menjadi suami Anda? Perkenalkan kontrak pernikahan dengannya. Tidak peduli apakah itu penyakit atau kesehatan. Apakah miskin atau kaya atau karena alasan lain. Cintai dia dan jaga dia. Hormati dia dan terima dia. Selamanya setia padanya. Sampai akhir hidup. Dia memiliki senyum di bibirnya. Dengan air mata di mataku, aku melakukannya. Sekarang pengantin pria bisa mencium pengantin wanita. Aku mengangkat kerudung. Saat kami berciuman untuk pertama kalinya. Dekati dia perlahan dengan kegugupan dan kegembiraan. Angin sepau-sepau bertiup. Bawa semburan bunga. Sepertinya berkah dari alam. Setelah menikah, tubuh saya mulai semakin lemah. Saya sering tidur sepanjang hari. Dan setiap kali aku bangun, dia selalu tidak bergerak di sisiku. Ini seperti patung. Sampai aku membuka mataku lagi. Dia sepertinya hidup. Saat bangun, hal favorit saya untuk dilakukan. Hanya bersamanya. Keluar ke ladang lavender. Aku berada di seluruh bahunya. Cium bunganya. Dengan nafas alam. Angin sepau-sepau bertiup melalui rambutku. Suaraku lemah. Milisi. Aku sangat mengantuk. Dia menggenggam tanganku erat. Ada getaran dalam suara, jadi tidurlah jika Anda mengantuk. Aku akan selalu bersamamu. Tapi aku keras kepala saat ini dan tidak ingin lulus. Ternyata orang benar-benar memiliki firasat ketika mereka mati. Aku tahu mataku tertutup. Aku tidak akan pernah bangun lagi. Aku mengangkat tanganku untuk mengelus lembut pipinya. Saya ingin menyimpan penampilannya dalam pikiran saya. Milisi yang saya dengar. Orang baik bisa masuk surga setelah kematian. Tidak ada kesedihan. Tidak ada rasa sakit. Hanya kebahagiaan abadi. Kau pikir aku bisa masuk surga? Matanya merah. Yuan, kamu akan hidup bahagia di surga. Milisi, kali ini aku akan pergi ke surga untuk menunggumu dulu. Tunggu 100 tahun sebelum kau menemukanku, oke? Air mata mengalir di pipinya. Ah Yuan, aku pasti akan menemukanmu. Senyum puas tersungging di sudut mulutku. Saya akhirnya memiliki janji surgawi dengan kekasih saya. Aku akan mencintainya selamanya di surga. Selamanya menunggunya. Jari-jariku terlepas dari pipinya. Kali ini aku tidak bangun lagi. Tubuhku mendingin sedikit demi sedikit dalam pelukannya. Dia memelukku erat-erat. Cium pipiku, Yuan. Maaf. Aku tidak bisa menepati apa yang aku janjikan padamu sebelumnya. Ia mengeluarkan obat yang sudah ia siapkan sejak tadi dan meminum Ah Yuan. Sekarang aku pergi ke surga untuk menemukanmu. Anda berbohong kepada saya sekali sebelumnya. Sekarang aku akan berbohong padamu juga. Kita impas sekarang. Anda tidak bisa menyalahkan saya ketika Anda sampai di surga. Sudut mulutnya sedikit ditarik. Bahkan jika Anda menyalahkan saya. Selama kau biarkan aku berada di sisimu. Hembusan angin bertiup. Aku pingsan dengan tubuhnya. Di bidang lavender. Kita semua memiliki senyum puas di wajah kita. Setelah itu, akhirnya kita bisa bertahan lama. Selamanya bersama. Asisten dan Li Xinyu. Saat bergegas. Tubuh kita sudah dingin. Mereka berisi saya dan tubuhnya setelah kremasi. Seperti yang kita inginkan. Taburkan abu kita di ladang lavender.
Li Xinyu bertanya kepada asisten Su dengan berlinang air mata. Anda mengatakan Tuan Fang dan Tuan Bai. Akankah kita bersama di kehidupan selanjutnya? Ya, bahkan kematian tidak bisa memisahkan mereka. Akhir dari teks lengkap.